Semua bermula di Tanah Azure, dan misi sudah 99% selesai. Seorang gadis bersayap terlempar, mendarat anggun sambil berkata si brengsek itu belum muncul. Kalau begini, mereka tidak akan menang. Pemimpin bernama Ember menyatakan semua yang ada di sana hari ini akan musnah. Tak ada yang bisa selamat dari amukan apinya. Peri itu yakin semua berakhir, sampai perisai muncul di depannya. Penyembuh, Seido, level 96, bilang padanya agar berhenti memanggilnya pengasuh. Gadis itu menyerbu lagi, berpikir dia hanya perlu bertahan sampai orang itu tiba. Dia punya Hayan Hitomi, yang ketiga, paling terkenal di peringkat, siap menyerang bos. Namun, monster itu hanya menjawab usahanya sia-sia. Dia melancarkan kombonya pada perisai itu. Lihat itu, kerusakannya menumpuk seperti di game. Tapi sepertinya tak berguna karena dia terlempar jauh lagi. Saat itu, dia memanggil seseorang yang muncul di belakang bos. Berkata dia bisa mengandalkannya. Serangan itu mendarat di mana? Itu mengenai titik yang cukup aneh di bos. Lalu dia menghilang, berkata dia yakin telah menyebabkan kerusakan besar. Tapi sedetik kemudian, bos sudah di depan mereka. Berkata kecepatan mereka tak sebanding, lalu menyerang. Kedua rekan yang jatuh memanggil kawan mereka, lalu sesuatu terjadi. Pedang beradu dengan bos, dia tersenyum, berkata dia akhirnya tiba. Yang terkuat dari semuanya kini ada di antara mereka. Si pirang meminta maaf, berkata sisa pasukan sedikit menyulitkannya, tapi tak perlu khawatir. Dia, Kamohata Shizuya, telah tiba. Pria itu adalah pemain peringkat 1, dan bos langsung menyerbu untuk menyerangnya dari belakang. Tapi dia berhasil berbalik tepat waktu dan memblokirnya. Pertarungan sengit pecah, pukulan berhamburan. Dia sesekali memberi penyembuhan, sambil mencampur skill gravitasi. Pertarungan berlanjut, dan Kamihada bilang dia akan menyelesaikannya dalam 3 detik. Singa emas muncul di langit, sepertinya mendaratkan pukulan telak ke kepala bos, meledak di sekitarnya. Ya, tidak tepat di kepala. Ternyata dia menghantamkan kawah tepat ke dada bos. Dan begitu saja, Guild Mapotofu telah mengalahkan bos dalam waktu singkat. Langit cerah, semua kagum bos tumbang dalam satu serangan. Ninja itu, Nishi, menunjukkan tanpa serangan kejutan waktu sempurnanya, itu takkan menang. Sementara itu, penyembuh hanya memperhatikan, berpikir itu bukan hanya item dan kekuatan mentah yang dia miliki. Penilaian dan pemahamannya tentang game berada di level yang sama sekali berbeda. Mungkin terlihat seperti kemenangan mudah, tapi menciptakan celah seperti itu hanya bisa dilakukan oleh yang paham sistem. Tak heran dia disebut Raja Azure. Saat itulah jendela muncul untuk Kamihada. Dia baru saja menyelesaikan 100 dari 100 pencapaian di game. Akhirnya, dia mendapatkan semuanya. Dan sejauh yang dia tahu, game ini sudah berakhir. Tapi tiba-tiba, satu pencapaian terakhir muncul, Omniscience and Omnipotence. Untuk membukanya, dia harus jadi pemain pertama di semua server yang mencapai segalanya. Saat itu, jendela game lain muncul, mengumumkan server akan mati dalam 5 detik. Setelah masuk lagi, akan ada pemeliharaan baru. 5 detik tak cukup untuk memproses itu, tapi semua antusias dengan ekspansi baru ini. Kamihata, bagaimanapun, berpikir betapa dia ingin bertemu semua orang lagi. Tapi 5 hari berlalu, dan tak ada kabar dari game. Game paling terkenal di dunia, kegemaran internasional, lenyap tanpa jejak. Kamihata marah karena dia dikeluarkan tanpa mengetahui hadiah sejati, setelah menyelesaikan segalanya. Secara daring, semua kesal, berharap game favorit mereka kembali. Kereta berhenti di stasiun. Protagonis duduk murung membaca komentar, sampai seseorang menyuruhnya melihat deklarasi perang ini. Dia mengkliknya, dan seorang streamer berkata dia menemukan sesuatu penting tentang server Azure terkait Guild Mapotofu. Rupanya, di peringkat misi selesai, mereka mencapai 101%, yang jelas menunjukkan semacam kecurangan. Dia ingin pemimpinnya, Kamihata Shizuya, menjelaskan mengapa itu terjadi. Protagonis berada di jendela, juga bingung. Dia menebak mungkin ada hubungannya dengan 100 pencapaian itu, tapi dia tak tahu. Tiba-tiba, orang-orang di kereta mulai bertanya, apa itu? Saat dia melihat ke depan, sebuah portal besar muncul di dalam kereta. Oh, ini momen sudut pandang pembaca Mahatahu yang klasik. Sesuatu mulai terbentuk di depan. Sementara pola digital aneh muncul di tubuhnya. Kereta mulai mengerem keras, dan semua orang terlempar. Seketika, tebasan memotong dan darah menyembur. Protagonis masih bingung. Apa-apaan ini? Dari dinding tempat tebasan itu mengenai, seorang satria melangkah keluar. Apa-apaan? Tenang, Master Game, ada apa ini? Song Junwoo baru menghadapi hal semacam ini setelah 10 bab, dan bukan hanya satu. Ada seluruh pasukan berhamburan masuk ke kereta. Semua lari, tapi makhluk-makhluk itu sudah menyerang mereka. Kesempatan apa yang dimiliki penumpang malang ini untuk melarikan diri? Pedang-pedang itu lebih besar dari tubuh mereka. Oh, tidak. Apakah mereka akan membunuh gadis imut di kereta itu? Dia terpotong jadi 2. Dan protagonis kecilku sayang, kupikir kau akan melakukan sesuatu yang heroik, tapi tidak. Kau hanya berdiri di sana dengan mata terbelalak. Kamu harus sadar, karena saat kamu bertanya-tanya apa yang terjadi, monster itu sudah datang menyerangmu juga. Dia menghindar hanya karena pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Monster itu sudah melayang di udara. Itu baru saja membuka portal. Tenanglah. Dan yang terburuk, itu seperti menggunakan teknik yang mirip dengannya. Trik untuk menghindarinya sebenarnya adalah menerobos dan menyelinap keluar dari bawah. Monster itu menatapnya, dan dia sadar ini persis seperti yang dia duga. Kamihata Shizuya level 1 tanpa kelas, tapi dia memegang gelar Maha Tahu dan Maha Kuasa.
Monster di depannya adalah komandan level 35 dan jurus yang digunakannya adalah tebasan singa. Keluar dari wilayah cacing, dia sudah bertanya-tanya jalan terpendek untuk keluar dari sini. Dia tahu dia mungkin berada di apa yang dikenal dalam game sebagai Worm Dungeon. Masalahnya, monster itu menguncinya. Jadi begitu itu keluar dari sana, dia terpaksa lari lagi. Tapi anak kita tidak punya peluang. Bagaimana dia bisa menang 1 lawan 1 jika levelnya 1 melawan 35? Namun, dia bilang saat itu, entah kenapa, dia lupa kalau dia berada di dunia nyata. Pikirannya tidak menyadari bahwa satu kesalahan bisa merenggut nyawanya. Sebaliknya, dia malah ingin memanfaatkan kesempatan itu. Dia sudah lama tidak bermain. Ya, lama maksudnya 5 hari. Pecandu tanpa harapan. Monster itu hendak menyerang, tapi dia bilang itu sayang sekali bagi monster itu. Ini game over saat cacing itu keluar dan melahapnya. Rupanya, dia tahu waktu yang tepat kapan cacing itu akan muncul. Setidaknya, begitulah kelihatannya. Dia mengaku bertaruh, dan itu berhasil. Segera, dia mengeluarkan ponselnya, memikirkan teman-temannya. Semua orang membicarakan alarm yang berbunyi. Tentu saja, tapi baterainya tinggal 8%. Dan lebih parahnya, pasukan monster level 30 lainnya sudah menuju ke arahnya. Jadi dia harus bergerak cepat. Setidaknya game ini cukup murah hati dengan auto loot. Item-item diambil secara otomatis. Dropnya adalah pedang level 25 dengan statistik gila, dan dia bilang tidak mungkin sesuatu sekuat ini ada di awal game. Sebuah pesan lalu muncul, menanyakan apakah dia ingin mengaktifkan pengejaran kebencian. Itu adalah skill yang kamu gunakan untuk mengambil kembali item yang dicuri darimu. Oh, ternyata dia tidak mengaktifkannya. Monster itu menggunakannya padanya karena mencuri pedangnya. Meskipun begitu, dia melengkapi pedangnya, dan sedetik, dia berpikir dia naik level ke-8. Mungkin statistiknya berkurang, atau mungkin karena gelar maha kuasa itu. Bagaimanapun, begitu dia memegang pedang itu, dia membuka skill komandan. Dia segera mengaktifkan bendera keberanian, yang membuatnya berlari lebih cepat dan terus berakselerasi, meskipun itu menghabiskan mana. Masalahnya, satu-satunya serangan ofensifnya adalah tebasan singa, yang bisa digunakan 3 kali berturut-turut, tapi tidak cukup untuk memberikan kerusakan nyata. Karena dia tidak bisa melukai mereka, dia memutuskan untuk menggunakannya untuk mobilitas, melompat menuruni tangga, tapi makhluk-makhluk sialan itu tepat di belakangnya. Game ini benar-benar serius. Lalu dia berpura-pura melompat dan bersembunyi. Melihat pedang itu, dia tahu itu satu-satunya alasan dia masih hidup. Yang aneh adalah dia pernah melihat item ini di game sebelumnya, tapi versi ini jauh lebih kuat. Kelemahannya adalah pengejaran kebencian akan segera aktif lagi, membiarkan monster melacaknya sekali lagi. Seluruh kereta sekarang dipenuhi bayangan seperti sesuatu dari dunia Sun Jinwoo. Dia sadar ini gila. Bahkan di game pun tidak sesulit ini. Tapi kemudian dia melihat sebuah batu, jenis yang mewakili titik respawn di game. Hanya saja sekarang, sepertinya monster yang respawn di sana. Yang aneh karena seharusnya pemain. Saat itulah dia mengerti. Monster-monster itu punya kemampuan seperti manusia, menjatuhkan item, dan respawn. Rupanya, alih-alih game, di mana manusia berburu monster, ini terbalik. Yang mengerikan karena itu berarti makhluk-makhluk itu bisa terus muncul tanpa batas. Sekarang dia akan melihat bagaimana rasanya menjadi monster, membunuh pemain hanya untuk melihat mereka kembali ratusan kali. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan tidak bisa hanya diam dan mati. Bagaimanapun, dialah yang punya peluang terbesar di sini. Tidak ada yang tahu game ini lebih baik darinya. Bahkan jika musuhnya seperti pemain abadi, dan bahkan jika dia hanya punya 1 nyawa, dia akan bertahan. Sudah menuruni beberapa anak tangga, dia mencari dungeon cacing. Tepat di depan, dia menemukan jalan ke area peringkat C, sempurna untuk awal game. Itu karena dia tahu cara untuk masuk jauh ke dungeon itu, dan menyelesaikannya tanpa harus menghadapi bos. Masalahnya, jika trik yang dia gunakan di game tidak berhasil di sini, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung, dan peluangnya untuk menang hampir nol. Tapi lebih buruk dari menghadapi bos adalah berurusan dengan gerombolan satria yang sudah mengejarnya lagi. Game ini benar-benar terbalik. Dia terpaksa lari menyelamatkan diri, menciptakan jarak di antara mereka, baru kemudian mulai farming dungeon. Masalahnya, selama pelarian ini, sekumpulan cacing ikut mengejar. Dengan kecepatan ini, mereka akan menangkapnya sampai akhirnya, dia melihat jalan keluar. Sekali lagi, dia menggunakan tebasan singa itu untuk melompat dan menyelam ke celah kecil. Di dalam, dia menemukan air mata Farov. 1 tetes jatuh, dan dia mendapat plus 0,00 pada statistiknya. Saat itu, percobaan Farov dimulai, dan kekuatan makhluk itu mulai meresap ke tubuhnya. Seperti di game, 1 tetes jatuh setiap 5 detik, dan dalam 100 detik kamu mendapat 1 poin statistik. Jika kamu tetap di sana selama 3 hari penuh, kamu bisa mendapatkan sekitar 50 poin. Ini adalah hal yang masuk akal di game. Diam selama 3 hari sementara yang lain naik level. Meskipun, jujur saja, dengan monster sekuat ini, semua orang mungkin malah mati. Benar saja, orang-orang sudah terkoyak-koyak. Shizuya mulai bertanya-tanya ingatan apa ini. Ingatan lain muncul, kali ini tentang gadis pertama yang meninggal di kereta. Rasanya, kondisi mentalnya sedang dilemahkan oleh sesuatu. Satu lagi perbedaan aneh antara game dan kenyataan. Lalu suara aneh mulai memanggil Shizurea. Teman-temannya tersenyum, lalu tiba-tiba jadi mayat, bilang dia terlambat. Dia terbangun, sadar ini bagian dari cobaan Faraf. Saat tetesan jatuh, kamu kena serangan mental. Dia harus tetap tenang untuk kumpulkan stat sebanyak mungkin. 2 hari sudah berlalu. Dia hanya perlu bertahan 1 hari lagi, tapi pedang menyayat dadanya. Saat dia berbalik, itu salah satu prajurit, dan dia bertanya apa ini akhirnya. Manusia biasa tak mungkin kalahkan makhluk sekuat itu yang bisa hidup lagi terus. Mungkin sudah waktunya menyerah. Manusia tak akan punya kesempatan melawan yang seperti ini. Tapi tidak, dia pemain terkuat.
Meski level rendah, dia tak akan kalah dari monster awal game. Dia berteriak, dan tentu saja, itu serangan mental. Saat itulah Farev mengenalinya, dan dia menyatu dengan spesiesnya. Dia santai, sadar dadanya baik-baik saja. Itu semua cuma ilusi. Sepertinya dia sudah mengumpulkan semua yang dia bisa. Waktunya pergi. Karena secara teori dia sudah jadi salah satu dari mereka, cacing tak akan menyerangnya. Tapi tepat di belakangnya, bos muncul. Makhluk itu menatapnya, tapi alih-alih menyerang, ia bertelur di tanah. Itu esensi hangat, dan dia khawatir akan menetas jadi gadis kecil terkutuk lagi. Tapi kali ini, itu bukan cuma telur. Ini sesuatu yang bisa dia makan untuk pulihkan HP. Syukurlah, begitu keluar dungeon, makhluk level tinggi sudah pergi, tinggal ksatria level 20. Dia sekarang level 25. Dengan stat tambahan dan pedang, dia bisa mengatasinya. Dia mulai dengan membelah 3 atau 4 dari mereka dengan tebasan singa. Yang lain menyerang dengan perisai, tapi dia pakai skill lari bendera untuk menghindar. Lalu panah melesat, tapi dia terus pakai mana untuk skill dan menghindar. Alat pemadam meledak di dekatnya, dan dia sadar tak bisa lama-lama di sini. Makhluk-makhluk ini tak ada habisnya, dan mereka terorganisir. Saat dia berpikir, satu menerobos dinding dan muncul di atasnya. Kali ini, bukan ilusi, serangan tepat mengenai bahunya. Dia jatuh, sadar telah lengah. Saat itulah dia sadar monster itu pegang batu portal, item pemain lainnya. Dengan itu, beberapa sekutu makhluk itu muncul di sampingnya. Masalahnya dia terluka dan tak bisa menghindar. Tapi sekali lagi, dia diselamatkan oleh cacing raksasa. Karena dia bagian dari spesies itu dan diserang, makhluk itu melindunginya. Dia bersyukur, bilang dia nyaris tak mati kali ini. Setidaknya, dia masih punya telur yang bisa pulihkan HP-nya. Lalu dia sadar batu portal telah jatuh ke tanah. Dia menyuruh cacing makan item itu dan bergerak cepat. Dia harus buat pengalih perhatian untuk kabur, dan cacing-cacing menerobos terowongan. Hancurkan pemain. Dari monster yang dia bunuh, dia mencapai level 17 dan mengambil lebih banyak senjata. Yang ini, tanpa batasan kelas. Mungkin karena kekuatan dan gelar kemahatahuannya. Dia tahu makhluk itu seperti pemain dan akan muncul lagi, jadi dia kabur. Di luar kota, ada tanda evakuasi di mana-mana. Orang-orang teriak suruh lari dari makhluk itu. Ada ibu menggendong anak, sementara ksatria dan monster lain memutar bola besar di punggungnya. Dan tentu saja, warga baik-baik manfaatkan kekacauan untuk menjarah. Sementara itu, di sebuah restoran, ada gadis dengan headphone bernyanyi sendiri. Saat yang lain mencuri, dia malah membayar dengan jujur. Aku tak yakin dia waras. Dia jalan sambil angkat HP, ngeluh sinyal jelek. Hei, monster di sini. Ada orang gila melambai-lambai headphone-nya. Tiba-tiba, seseorang meraih lengannya, merebut headphone, membantingnya ke dinding, dan menyuruhnya diam. Monster lewat, barulah dia sadar ada kekacauan besar di kota. Tapi seorang, pembunuh bayangan level 25, melihat mereka dan menyerbu. Pria bertudung mencoba jadi pahlawan, tapi makhluk itu melompat 3 kali untuk mendekat. Ia meraih lehernya, dan dia bilang pada gadis itu untuk hati-hati. Saat dia berbalik, pria itu sudah memblokir serangan. Itu dia, Shizuya sendiri. Tebasan mendarat di lengan makhluk itu. Monster itu melompat mundur dan menembak, memaksanya menangkis. Musuh-musuh ini serius sekali. Tidak mudah melawan mereka. Meski Shizuya pemain top, makhluk itu tetap berjongkok rendah untuk hindari tebasannya. Sementara itu, Ratu TikTok terkutuk itu sibuk merekam video. Dia menyuruhnya berhenti bodoh dan menariknya, bilang mereka harus kabur. Dia terus memarahinya, bilang dia bodoh, harus mengerti situasi mereka. Tapi dia bilang mereka tak akan menyerangnya. Dia sedikit kaget, dan gadis itu bilang tak apa-apa, sama sekali tidak mencurigakan. Lalu dia bertanya tentang tatonya, dan dia bilang banyak yang terjadi. Saat dia mengambil senjata dari makhluk ini, dia dapat kekuatan yang sama. Sekarang dia mencoba mencari tahu kenapa dia menerimanya. Beberapa waktu kemudian di bagian lain kota, mereka mendaki gunung. Masih tak yakin kenapa dia menyelamatkan Eagle ini, tapi lihat saja. Dia terkesan dia tahu seluruh rutenya. Padahal, tata letak kota ini anehnya mirip peta awal di game. Mungkin artinya game ini dibuat berdasarkan kenyataan. Dia tanya kenapa dia ke tempat terbengkalai, dan dia bilang jangan ikuti dia. 2 orang aneh, dia menyeretnya untuk menyelamatkannya. Sekarang dia mengikutinya, dan mereka berdebat. Dia minta dipanggil Kokomi Nishijo dan bilang mengikutinya karena sepertinya seru. Tapi saat itu juga, kakinya menembus penghalang, dan dia menemukan gua tersembunyi. Di dalam, dia ingin tahu apa yang terjadi. Udaranya terasa aneh, tapi dia menyuruhnya diam. Di ujung terowongan, ada gugusan cahaya, hampir seperti bintang. Bukan, setelah dilihat dekat itu kilatan moncong senjata. Oh, oke. Mereka tidak menembakinya. Mereka menembaki monster di depan, semua dengan perisai berat dan penyembuh di belakang. Ternyata, itu dasarnya kelompok berburu. Tapi kali ini, para pemburunya monster. Dan di belakang mereka semua ada protagonis kita. Lega karena musuh-musuh ini cuma level 18, dan tidak terlalu berpengalaman. Karena mereka terganggu, mungkin dia bisa menghabisi mereka. Dia maju, dan Ishijo menyuruhnya hati-hati. Para pemburu mengira dia monster, langsung menembakinya, tapi dia pakai lompatan singanya, mendarat di belakang mereka, dan menebas penyembuh itu. Tank dan satu lagi di depan langsung berbalik ke arahnya. Pembawa perisai mencoba menyerang, tapi dia menghindar dengan melompat. Itu membuat penyembuh terbuka, dan mereka terbunuh. Para monster berbalik satu sama lain, mengangkat penghalang, tapi langsung hancur. Tapi saat hancur, manusia tidak bisa lagi melihat makhluk-makhluk itu. Shizuya masuk, bilang monster sudah mundur, dan tidak perlu buang-buang peluru lagi. Benarkah? Kenapa kau biarkan mereka mundur? Bukankah tujuan ke sini untuk membunuh mereka? Tiba-tiba, wanita yang baru dia selamatkan mengarahkan pistol padanya. Ichijo melompat, menyuruhnya jangan menembak, bilang dia yakin dia manusia dan menyelamatkannya. Para prajurit saling melirik, dan bilang akan bicara lebih banyak di dalam.
Lebih dalam ke gua, ada sekelompok orang tergeletak kelelahan. Satu-satunya yang tampak ceria adalah Chijo, jelas mencurigakan. Para prajurit menjelaskan mereka sedang dalam misi tapi dikejar monster dan akhirnya terjebak di sana. Protagonis bilang gila mencoba melindungi begitu banyak orang. Tidak mungkin, wanita itu membalas kalau dia juga tidak bisa membunuh setiap monster. Mereka tidak membiarkannya pergi. Itu karena ini salah satu dungeon pemula yang wajib diselesaikan. Kau tidak bisa keluar sampai menyelesaikannya. Bos di sini adalah sepasang kembar level 15. Tidak terlalu menakutkan pada pandangan pertama. Masalahnya adalah pria itu sangat tangguh dan wanita itu sangat akurat dengan tembakannya. Mendengar ini, protagonis pusing saat akhirnya mulai menyatukan kepingan puzzle. Semua dari game tumpah ke kenyataan, dan sekarang situasinya berbalik. Monster-monster itu adalah pemain, dan atas nama keadilan, mereka di sini untuk memusnahkan manusia. Yang tidak dia mengerti adalah kenapa game seaneh ini bisa terjadi. Para prajurit menaruh kaleng soda di tanah untuk mendeteksi monster yang mendekat. Ketika makhluk menginjaknya, mereka tahu monster itu datang. Chijo yang aneh itu bilang dia akan memeriksa sementara para prajurit mulai mengevakuasi semua orang. Dia mengintip di balik batu, dan melihat 5 dari mereka mendekat dan yang terburuk adalah mereka selalu terorganisir dengan baik. Protagonis bilang sekarang warga sipil sudah dievakuasi. Saatnya menghadapi ini. Musuh-musuh itu level 20 sampai 25. Pemanah menembakkan panah ke langit-langit, yang berfungsi seperti sumber cahaya. Protagonis maju, bilang dia hanya butuh dukungan, sementara dia mengurus yang di belakang. Dia menuju pembawa perisai, tapi mage berpenampilan aneh di depan menciptakan 3 bola api, dan meluncurkan ledakan demi ledakan, memaksanya menghindar. Dia mendekati perisai dan menggunakan teknik melompat itu lagi untuk mendarat di belakang mereka. Para prajurit terus menembak saat dia menebas target pertama. Bagi pemain berpengalaman seperti dia, makhluk-makhluk dengan skill dasar ini adalah mangsa mudah. Pemanah menembakkan panah yang terlihat mudah dihindari sampai melengkung di tengah penerbangan, menunjukkan itu tembakan presisi. Dari seluruh kelompok, pemanah sepertinya satu-satunya yang benar-benar berpengalaman. Tapi kemudian dengan ledakan, tiba-tiba di dalam gua, semuanya menjadi kacau. Para prajurit terus menembak, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dia bilang dia baik-baik saja. Tapi dia mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Monster-monster itu tampaknya semakin baik seiring pertarungan berlanjut. Dia menyerang mage itu lagi dan mencapai kesimpulan yang jelas. Sama seperti pemain, mereka berevolusi karena bisa belajar. Lebih parahnya lagi, mage yang dia coba bunuh, langsung disembuhkan oleh wanita di belakang. Meskipun monster, penyembuhnya wanita. Stereotip itu masih ada. Shizuya ingin mendekat, tapi formasi mereka kokoh, dengan pemanah selalu melindungi penyembuh. Satu-satunya jalan adalah jika para prajurit memberinya celah. Tapi di tengah pikiran itu, Tank menghantamnya dengan perisai, membantingnya ke dinding. Jika pemain nomor 1 saja kesulitan begini, sisa dunia mungkin sudah musnah. Melihat darahnya sendiri, dia berpikir untuk mengorbankan beberapa prajurit sebagai umpan untuk mengalihkan musuh dan menang. Di game, orang bisa respawn, jadi dia tidak akan ragu. Tapi sekarang ini orang sungguhan. Sementara itu, dengan abacus, Chijo memberikan lollipop kepada seorang gadis kecil, menyuruhnya berhenti menangis, atau dia akan keriput dan jelek. Tiba-tiba, dia bertanya di mana ibu dan ayah gadis itu. Anak itu bilang mereka jadi santapan monster. Di tengah pertarungan, tembakan tiada henti, tapi dia tak bisa menjangkau barisan belakang. Dia bilang akan coba sekali lagi, mengaktifkan bendera keberanian, dan membakar mana untuk maju. Tapi saat panah datang, dia berbisik minta maaf. Pada saat yang sama, gadis kecil itu bertanya, Shijo, apa tentara akan mati? Shizuya menghindar dan panah itu memantul, menancap tepat di dada seorang prajurit. Wanita di sampingnya terdiam, sementara Shizuya bilang, untuk kalahkan musuh tipe pemain ini, ia harus mengorbankan seseorang. Ia tahu di game ada sistem penghubung antar manusia. Jika itu rusak, mereka cenderung kehilangan fokus. Wanita itu memanggil pria yang tertembak, tapi Shizuya bilang tak ada waktu berduka. Dia menjatuhkan diri, mengambil pistol dan sekantong dinamit, lalu melemparnya ke monster, menembak dan meledakkannya seperti orang gila. Pria ini seperti Sung Jinwoo, membiarkan orang lain jatuh agar dia bisa menang. Tapi saat asap menghilang, wanita malang itu berlutut, patah hati atas kehilangan suami, pasangan, atau teman dekatnya. Lalu tiba-tiba, pria itu bangkit sambil terbatuk. Ternyata, Shizuya tidak ceroboh. Dia sudah memperhitungkan situasinya. Bendera keberanian tak hanya meningkatkan kecepatan, tapi juga tingkatkan pertahanan dan HP maksimal sekutu, dan dia tahu pria itu bisa menahannya. Pria itu berdiri, bingung, melihat semua monster mati, tanpa tahu apa yang terjadi. Wanita itu menyikut dadanya dan sesuatu jatuh ke tanah. Dia memungutnya, itu cincin. Pria malang itu berencana melamar, tapi serius. Di tengah kiamat, kini dia emosional, dan pria itu merona saat memeluknya, sementara Shizuya tersenyum tipis. Pria aneh berambut biru berterima kasih karena semua selamat. Melihat itu, Shizuya berpikir mungkin ini bukan akhir manusia, mungkin masih ada peluang menang. Optimisme itu sirna 30 menit kemudian, saat makhluk raksasa muncul dengan kaki berlumuran darah. Di bab berikutnya, seorang pria berambut panjang terang-terangan menolak ikut. Dia bilang tidak akan pergi dan hanya masuk gua, karena semua tahu di sini lebih aman. Para tentara putus asa minta bantuan, tapi tak ada yang mau maju. Wanita berambut hitam bilang mereka harus pergi karena makhluk-makhluk itu tak akan berhenti datang. Hanya masalah waktu sebelum semua mati. Shizuya masuk dan mengiyakan, bilang mereka akan segera kembali, dan lebih buruk, mereka akan lebih kuat. Pria berambut panjang membalas, lebih baik mati sekarang karena makhluk itu takkan berhenti datang. Lalu dengan cepat, dia mempertanyakan kenapa mereka harus percaya orang yang kekuatannya persis monster. Ishijo menyuruhnya diam,
Tunjukkan dia mengkritik orang yang menyelamatkan hidupnya. Jika dia ingin di sini, baiklah, biarkan dia mati seperti anjing liar. Para prajurit suruh semua tenang dan bilang siapapun yang ingin pergi ikuti mereka, sisanya bisa di dalam menunggu bantuan. Pria berambut panjang mencibir, bilang tak mungkin ada yang mau pergi. Semua sudah lihat betapa bahayanya di luar. Tapi kemudian gadis kecil berambut pirang, imut dan penakut, bilang dia akan ikut para prajurit. Anehnya, itu menginspirasi sisa kelompok yang memutuskan lebih baik ikut dia daripada di sini, apalagi monster akan kembali. Jelas, melihat semua pergi, pria berambut panjang bilang dia harus ikut juga untuk melindungi mereka. Semua mengumpulkan sedikit barang mereka, dan 5 menit kemudian, mereka bergerak. Di jalan, Echijo bertanya pada protagonis bagaimana dia tahu monster akan hidup lagi, padahal ini pertama kali terjadi. Dia menjawab santai, bilang itu hanya korelasi. Meski sebenarnya, dia memikirkan 2 masalah besar. Pertama, jika monster ini seperti pemain, mereka akan terus dapat statistik dan makin kuat dengan peralatan baru. Kedua, dan lebih buruk, mereka akan bangkit tak terbatas sampai dia menemukan cara menghentikannya. Di sisi lain, makhluk itu hanya perlu membunuh mereka sekali, seperti pemain hanya perlu selesaikan dungeon sekali. Secara teori, ini sistem yang dirancang agar mereka tidak pernah punya peluang nyata untuk menang. Seorang prajurit lalu berkomentar bahwa Shizuka sangat tenang. Itu normal jika dia juga prajurit, tapi dia bukan. Bahkan prajurit yang sudah berlatih berkali-kali ini tangannya gemetar karena dia kelelahan fisik dan mental. Protagonis bertanya, kenapa kau memaksakan diri begitu keras? Karena jika tidak, dia akan mati. Alasan apa lagi? Shizuya memberitahunya, dia harus meninggalkan yang lain. Peluangnya untuk bertahan hidup hanya dengan wanita itu jauh lebih tinggi daripada mencoba melindungi semua orang ini. Prajurit itu setuju, tapi bilang dia tidak berniat melakukannya. Tiba-tiba, mereka menemukan lambang negara di tempat lambang lama dulu berada. Mereka yakin sesuatu mendekat. Prajurit itu bilang pada Shizuka, jika tinggal mereka berdua, dia harus membawa gadis itu dan lari. Mendengar ini, Ichijo bertanya tentang Kotana, gadis pirang tadi. Pria itu menjelaskan bahwa dia sekarang selalu bersama Akina. Sekeras apapun Akina sebagai perwira, dia tidak bisa menahan gadis kecil itu. Rupanya, Akina punya penyakit saat muda yang membuatnya tidak bisa punya anak. Dan begitu saja, suasana emosional cerita berubah drastis. Tapi pembicaraan tulusnya tiba-tiba terhenti oleh panah dari antah berantah. Shizuya hendak bilang semua hati-hati saat darah menyembur ke wajahnya. Semua menoleh, dan mereka semua membeku. Gadis pirang itu tertancap panah tepat di dada. Dia ambruk ke tanah, tak bernyawa. Wanita yang lebih dekat berteriak Kotana dan mencoba maju. Yang lain mengejarnya, menyuruhnya tenang. Mereka semua ingat pemanah musuh sangat terampil. Tak mungkin dia meleset dari target dan tak sengaja mengenai anak, jadi tembakan itu pasti punya tujuan lain. Prajurit wanita itu menembakkan peluru ke punggung pemanah. Berteriak dia akan membunuh bajingan pembunuh anak itu. Pria lain mencoba menariknya, dan Shizuya berteriak agar mereka pergi. Tapi saat itu juga, mereka hancur. Shizuya bertanya-tanya bagaimana mungkin dia melupakan ini. Golem Stay, ini dulunya adalah sekutu faksi pemain di dunia ini. Teorinya, mereka menjaga pintu masuk dungeon, mencegah musuh kabur. Tapi sekarang mereka bukan lagi di pihak pemain. Mereka jadi musuh. Lalu golem mengangkat kakinya, dan orang-orang di bawah hancur. Salah satu monster masuk, menyerap sisa-sisanya, bahkan dapat gelar penakluk gua tersembunyi. Shizuya tak percaya bajingan ini dapat hadiah dungeon karena membunuh mereka. Bagi monster ini, manusia tak lebih dari makhluk tak bernama. Mereka mungkin pikir semua kebencian, emosi, dan perasaan manusia cuma desain game. Karena sudah begitu, Shizuya mengaktifkan kemahakuasaan dan kemahatahuan. Sistem memperingatkan dia akan diburu 2 pemain selama 7 hari. Dia terus mengaktifkan lebih banyak kemampuan, dan sekarang 4 pemain akan mengejarnya. Dia mulai mendeteksi jarahan yang tersebar serta skill pertahanan kelas guardian. Pemanah musuh seperti mau menyerang, tapi sedetik kemudian, Shizuya melempar bola api. Karena punya perlengkapan berbagai kelas, dia bisa pakai sihir, dan pemanah itu terbelah 2. Shizuya menuntut tahu apa bajingan ini mengerti perasaan mereka yang ditinggalkan. Dia terus memindai dan mengambil banyak ingatan beserta item dari 2 orang yang hancur tadi. Semuanya seperti terserap. Saat yang lain keluar gua, seseorang bertanya apa itu. Jelas merujuk pada golem raksasa. Lalu cincin tadi muncul di tangan Shizuya. Dia bilang akan melanjutkan wasiat Akina dan Takuto. Misi apapun yang mereka punya, dia akan ambil alih. Melihat golem menyerang, dia mencatat monster itu level 40 dan punya 50% pengurangan damage. Intelnya rendah, tapi sangat agresif, menyerang frontal sama saja bunuh diri. Dia menghindar serangan dan mengaktifkan rapid fire, menembakkan rentetan ke wajahnya. Tapi saat asap hilang, benda itu tak terluka sama sekali, dan menembakkan laser padanya. Dia mengelak lagi, tapi golem itu terus melancarkan serangan di mana-mana. Karena Shizuya membunuh pemain musuh tadi, dia bisa memanggil perisai, tapi tak banyak membantu. Langsung hancur, dan dia terlempar. Ichijo berteriak agar dia hati-hati, sementara dia bertanya, kenapa evakuasi begitu lama? Lebih parah lagi, golem bersiap untuk pukulan telak, dan dia tak punya waktu untuk pulih atau menghindar. Ichijo maju, berteriak agar semua mundur lalu tersandung. Jatuh. Tapi bukannya menyerang, golem itu tiba-tiba berhenti dan berbalik. Shizuya tak bisa mengerti kenapa. Biasanya, monster ini hanya melindungi pemain. Bagaimanapun, dia tak bisa istirahat. Dia menyembuhkan diri, bilang dia harus melindungi Adikus. Dia melompat ke tangan golem dan mulai memanjat lengannya. Bahkan makhluk terkuat pun pasti punya kelemahan.
Begitu sampai di punggungnya, dia melancarkan pukulan ke tengah tulang belakang. Golem mengayunkan tangan besarnya padanya, tapi dia berguling, mengambil langkah. Dan apa itu? Cahaya meledak di mana-mana, dan monster itu mengamuk. Sebentar, seperti Shizuya meledakkannya, tapi tidak, itu skill yang menyapu seluruh hutan dari jauh. Ngomong-ngomong soal jauh, ada ksatria yang menyaksikan semua ini terjadi. Dan apakah kita bisa lihat apa yang terjadi selanjutnya? Tidak. Tiba-tiba, di helikopter dengan seseorang melaporkan sudah 72 jam sejak invasi bayangan dimulai. Seorang prajurit menginjak makhluk itu dan bilang sudah mati. Yang lain menutupi wajahnya, menyiratkan mungkin itu bunuh diri musuh. Tapi gadis dengan palu besar itu bilang itu mustahil. Tak ada yang akan menekan monster itu sekuat ini, kecuali dua orang itu. Pria berambut hijau mulai bicara, tapi lalu menoleh, merasakan suatu kehadiran. Seorang satria menjulang mendekat. Wanita itu tampak penasaran, bilang selalu seru melihat monster elit. Dia terlihat kuat. Hiburan yang bagus. Temannya minta maaf pada makhluk itu, bilang kalau Satsuki sudah semangat, susah menghentikannya. Dia sudah meninggalkannya dengan ayunan kapaknya saat panah ditembakkan. Monster itu langsung bereaksi, dan sedetik kemudian, dia terkapar di tanah, sementara bilahnya menekan leher temannya. Dia tertegun. Monster ini tak seperti yang pernah mereka lawan sebelumnya. Tapi kemudian, makhluk itu menyadari sesuatu, dan mengalihkan pandangannya ke kota. Sebuah ledakan meletus di sana. Satsuki berteriak padanya agar berhenti meremehkannya dan melancarkan serangan terakhir. Temannya berkomentar mungkin monster itu menemukan target yang lebih menarik. Sementara itu, protagonis membuka matanya di kamar bayi. Ada boneka beruang, rak, dan semuanya lucu serta nyaman. Dia bangun dengan bingung, lalu menyadari tangannya seluruhnya metal. Dia bertanya-tanya apa kemahakuasaan, entah bagaimana membangun kembali tubuhnya pakai kemampuan golem. Mengecek jendela statusnya, dia lihat dia benar-benar dapat skill golem. Salah satunya memungkinkan dia masuk mode balas dendam saat ada yang mati di dekatnya, memberinya lebih banyak kekuatan. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk segera bangun. Yang terpenting adalah mencari tahu bagaimana dia berakhir di sini. Tiba-tiba, aroma makanan tercium bersama suara nyanyiannya yang sumbang. Sangat buruk, dia ingin menutup telinganya. Dan satu-satunya yang gadis aneh ini tahu cara masaknya hanya telur. Dia menyuruhnya menunggu sebentar. Sarapan akan segera siap. Dia tak bisa mengerti kenapa gadis itu hidup seolah dunia damai. Cukup dengan membuka jendela untuk melihat semuanya di luar hancur. Dari penampilannya, dia mungkin pemain dari dunia monster. Lagi pula, saat jatuh di depannya tadi, dia punya tanda sekutu hijau di atas kepalanya. Dia selesai membuat roti panggang, dan dia bilang enak tapi kau tak akan memakannya. Dia tertawa dan menyuruhnya berhenti bohong. Dia tahu rasanya tidak enak, bahkan dia sendiri tak menyukainya. Untungnya, dia punya stok mie instan cukup untuk seminggu. Dia tanya bagaimana dia bisa sampai sini. Dan gadis itu bilang itu jelas. Saat dia pingsan, dia harus pakai gerobak, menyeretnya naik tangga, lalu membawanya pulang. Akhirnya, Shizuya menyimpulkan hal yang sudah jelas. Dia merasa ada yang aneh pada gadis itu. Dia tak merasakan sedikit pun kecemasan dari tubuhnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir akan dibunuh. Dia mengakuinya, bilang dia sudah mencoba. Tapi entah kenapa, monster-monster itu tidak menyerangnya. Semua hancur. Semua orang mati dan diserap, tapi dia seperti tak terlihat bagi mereka. Dia bahkan melempar batu untuk menarik perhatian, tapi monster itu mengabaikannya. Dia menduga itu mungkin semacam kekuatan khusus, mungkin seperti tangannya sendiri. Dia tanya apakah dia bisa melihat jendela status mengambang, dan dia bilang tidak. Lalu, tiba-tiba dia memutuskan mengungkapkan segalanya, mengeluarkan senjatanya, dan menjelaskan kekuatannya terhubung ke game Azure Land. Dia memberinya penjelasan singkat tentang game itu, tapi dia bilang dia tidak mengerti apa-apa. Yang dia tahu adalah kemampuannya luar biasa, karena sangat tidak mungkin dia akan mati. Shizuya mengabaikan jawaban itu, malah memikirkan masalah sebenarnya. Umat manusia hampir tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Dia bilang dia harus ke kota Rinkai, lalu ke tempat bernama Kaijo. Dia punya beberapa sekutu penting di sana, dan perlu memastikan keselamatan mereka. Dia meliriknya dan berkata, kalau begitu, dia akan ikut. Dia bilang sebaiknya dia tetap sendiri, peluangnya bertahan hidup jauh lebih tinggi daripada ikut dengannya. Tapi dia ambruk di meja, berkata, ya, dia bisa melakukan apa saja. Tapi di saat yang sama, dia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Lagi pula, dia tidak terlihat seperti tipe yang mudah mati. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari pintu. Seolah seseorang di luar mencoba mendobrak kunci. Alih-alih bersiap melawan, si pikun itu malah pergi ke kamar tidur seperti mau main petak umpet. Shizuya mengambil susu ke dalam, membalut lengannya, lalu membuka pintu, dan mendapati 3 orang berdiri di sana. Dia bertanya siapa mereka. Pria bertopi itu minta maaf, bilang dia tidak tahu ada orang di dalam. Shizuya bilang tidak apa-apa. Dia mengerti mereka mungkin hanya mencoba bertahan hidup, tapi jelas pria itu menyembunyikan senjata kecil di balik punggungnya. Lalu si pirang melangkah maju, bilang mereka sudah lari dari monster, dan akhirnya menemukan seseorang. Mereka butuh bantuan, di luar hujan, dan ada makhluk-makhluk di mana-mana. Shizuya, dengan nada percaya diri, menyuruh mereka untuk tidak ragu dan menganggap rumah sendiri. Mereka tanya boleh masuk, dan dia bilang akan mengambilkan minuman. Dari kamar tidur, Ichijo mendengar salah satu dari mereka bilang mau ke kamar mandi. Begitu Shizuya menyajikan minuman, si pirang mengomentari lengannya. Shizuya menjelaskan dia jatuh saat lari dari monster dan kondisinya parah, apalagi di dunia seperti ini. Pria bertopi berkomentar pasti sulit hidup sendiri, apalagi dengan begitu banyak persediaan. Shizuya bilang dia orang yang siap sedia.
Dia tidak pernah berpikir membeli ramen instan sebanyak ini akan berguna seperti ini. Lalu dia bertanya apa rencana mereka di dunia gila ini. Pria bertopi itu bilang mereka mencari tempat aman, penuh persediaan, persis seperti rumah Shizuya. Shizuya menjawab, sayangnya, 4 orang di ruangan kecil itu akan terlalu sempit. Pria itu setuju, dan lalu berkata, 1 orang lebih sedikit akan membuatnya sempurna. Saat itulah dia menyadari dia telah membuat kesalahan. Lengan Shizuya berubah, dan potongan baja di depannya terkoyak seperti kertas. Salah satu dari mereka mencoba menarik pistol, tapi Ishijo memberikan tendangan cepat. Satu lagi mencoba menyerang Shizuya dari belakang, tapi lehernya terkena pisau, membuatnya terengah-engah. Si pirang brengsek itu bahkan berani bertanya apakah Shizuya membiarkan mereka masuk hanya untuk menjebak. Shizuya hanya bilang mereka tidak beruntung, bahwa dia sekarang adalah monster. Dia menghancurkan senjata asli pria itu dan bilang, sayangnya, mereka harus membayar mahal karena masuk ke sini. Tapi kemudian, seseorang memerintahkannya berhenti. Saat dia menoleh ke belakang, itu jelas. Ancaman itu tidak ada artinya. Sekarang ada pisau di leher Ichijo, dan penyerang lain memperingatkan jika dia bergerak, dia akan mati. Shizuya menyadari dia bodoh, mengira dia akan aman hanya karena monster tidak menyerangnya. Itu membuatnya lupa tentang makhluk paling berbahaya saat dunia runtuh. Monster itu adalah manusia. Saat dia berdiri memancarkan niat membunuh, wanita yang menahan Ishija gemetar. Mereka mendengar suara di sini, dan mengira akan menemukan sesuatu yang berharga, tidak menyangka bertemu seseorang dengan lengan yang berubah. Shizuya memutuskan untuk berpura-pura bernegosiasi untuk saat ini, menyarankan mereka bertukar sandera. Yang satu menolak, mengatakan mereka akan mengambil sandera dan 3 kotak persediaan. Tapi sebelum dia selesai bicara, sesuatu menembus dadanya. Shizuya segera menarik Ishijo menjauh, menyuruhnya menyingkir. Awalnya, itu terlihat seperti serangan yang dihitung sempurna darinya minus 200 IQ. Tapi tidak. Dia sebenarnya seorang bangsawan level 41, dan wanita itu benar-benar terpotong-potong. Di Azure Land, setiap kali monster, makhluk, atau apapun terbunuh, ia menjatuhkan itemnya, dan memasuki kondisi kebencian. Dalam mode ini, ia membalas dendam, mendapatkan kembali semua yang hilang. Jadi, mungkinkah benda ini adalah golem? Apa yang monster ini lakukan di sini? Bagaimanapun, Shizuya menyuruh Ishijo mundur, meskipun dia konon abadi. Saat si pirang hancur lebur, sang satria langsung menyerang Shizuya. Jujur, kupikir dia akan menghindar, atau melakukan gerakan cepat, tapi dia malah mengangkat perisainya, dan terlempar keluar gedung. Bahkan, di udara, monster itu sudah melanjutkan dengan serangan lain. Dia mengaktifkan mana cepat untuk membentuk senjata di tangannya, dan menembakkan beberapa tembakan. Tapi monster itu mengelak. Shizuya mendarat, meluncur, dan saat makhluk itu datang dari belakang, dia bergegas ke gedung di depan, berlari menaiki tangga. Satu blok yang berhasil dia lakukan sebelumnya telah memberikan lebih banyak kerusakan padanya daripada yang dia duga. Di lantai 2, dia berhenti sebentar untuk setidaknya menyembuhkan diri. Dia menggabungkan item, skill, dan semua yang dia kumpulkan, tapi dia masih jauh dari siap menghadapi monster elit secara langsung. Makhluk itu mulai menaiki tangga, tubuhnya dikelilingi aura berat. Shizuya menembak lagi, mengaktifkan senjatanya, tapi monster itu mengabaikan tembakan dan terus naik dengan tenang, lalu sebuah tembakan tepat datang. Saat monster bergerak bertahan, Shizuya muncul di belakang dan memberikan serangan telak, tapi tidak terjadi apa-apa. Dia nyaris terkena serangan balik, tapi setidaknya dia pandai menghindar dan melarikan diri. Dia mundur, menembak sambil mundur. Dia memanfaatkan sesuatu dari game. Peta dirancang dengan logika 2, artinya jika dia di lantai atas, monster tak pernah tahu pasti apakah dia di atas atau di bawah. Ia hanya tahu dia ada di dekatnya. Monster itu terus naik sampai menginjak genangan bensin. Shizuya muncul lagi dan melempar bola api. Harus diakui, dia mencoba segala cara. 3 lantai terbakar akibat ledakan, dan dia terus menembak. Tapi setelah semua itu, monster itu tetap berjalan maju dengan tenang. Itu karena ia ditopang oleh kemampuan penyembuhan. Di luar, pasangannya mendukungnya. Shizuya terus naik dan menembak. Setidaknya monster ini lambat seperti kura-kura. Dia sadar bahwa dia selamat dari pertarungan kereta itu murni keberuntungan, berkat pengetahuannya tentang skill musuh. Dia terlalu percaya diri, berpikir bisa menghadapi ini secara langsung. Lalu, Shizuya melihat petir di langit, dan sepertinya mendapat ide. Dia lari ke pintu, sementara di luar, Ichijo memegang pisau kecil. Jelas berpikir dia bisa membantu. Dari suara di dalam gedung, dia tahu Shizuya ada di sana. Di sana dia melihat monster aneh, di dekatnya dengan energi hijau memancar darinya. Dia menduga itu mungkin memengaruhi pertarungan entah bagaimana. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia melihat mobil parkir dekat, melompat masuk, memegang setir, memindahkan gigi, mengunci pandangan pada target, lalu menginjak gas penuh. Karena makhluk kecil itu secara teknis adalah pemain. Secara teori, ia akan dikirim ke dunia lain. Sementara itu, di atap, Shizuya bertahan, menunggu bos yang muncul, kini dengan buff yang lebih besar lagi. Dia menghela napas, mengatakan, sayangnya, dia terkepung. Bos menyerang. Shizuya memanggilnya maju, mengatakan dia siap, tapi anehnya, ada sesuatu yang juga mengincar monster dan dirinya. Sial, itu makhluk lain yang membidik dengan busur. Lalu akhirnya, pemain lain muncul. Itu Satsuki. Bertanya siapa yang dipikirkan pemanah itu sebelum membanting senjatanya ke kepala si pemanah. Busurnya terlempar, tapi makhluk itu masih baik-baik saja. Monster-monster ini bisa menerima jumlah kerusakan yang tidak masuk akal. Satsuki menantangnya duel. Jika bisa menerima pukulan pertama, ia harus menerima yang kedua. Tapi monster itu menghindar dan melompat dari gedung, menembakkan tali kait untuk berayun ke gedung lain, melakukan pelarian ala Batman. Dia mengumpat,
mengatakan monster itu tidak punya semangat bertarung, dan mengeluh dia iri dengan pertarungan yang jauh lebih keren di gedung lain. Pertarungan itu jelas berat sebelah. Shizuya kebanyakan menghindar dan mencoba sesekali menyerang. Oh, terlalu cepat bicara. Dia berhasil menusuknya, tapi tentu saja, monster itu langsung pulih. Itu semua, berkat skill luar biasa yang dikenal sebagai nafas sing. Itu menciptakan koneksi antara pengguna dan target, dan sampai koneksi itu putus, monster tidak bisa dibunuh. Dan tanpa waktu istirahat, monster itu menyerangnya lagi. Shizuya tahu selama penyembuh itu masih berdiri, tidak ada cara untuk menang. Tapi saat makhluk itu hendak melakukan serangan ke bawah, dia menyadari koneksinya sepertinya telah putus. Melihat ke bawah, dia melihat pendeta itu terkapar. Seseorang telah menabraknya dengan mobil. Itu Ichijo, menggaruk kepalanya setelah membuat monster itu benar-benar terlempar. Lebih baik lagi, dia sadar makhluk itu tidak tertarik menyerangnya. Jika begitu, dia akan menginjak gas lagi. Tapi saat itu juga, sebuah panah melesat melewatinya dan menghantam dada monster. Saat dia menoleh, itu adalah pemburu yang tadi, terkesan karena warga sipil memutuskan untuk bertarung. Meski begitu, dia memperingatkannya agar tidak terlalu terlibat atau dia akan mati. Sementara itu, di lantai atas, sang protagonis mundur, menghindari serangan lain. Tapi monster itu tidak menyerah. Ia melompat lagi, memaksanya bergerak maju untuk menghindari serangan singa. Namun, lawan ini tidak bodoh. Dia mencoba manuver yang sama seperti sebelumnya, tapi malah menerima injakan keras di tulang belakang, membuatnya tersandung. Dia hampir jatuh dari atap sepenuhnya. Meskipun dia sudah menyadari betapa cepatnya makhluk ini beradaptasi, itu tetap mengejutkannya. Tidak seperti di game di mana tidak ada yang berubah. Semakin lama manusia mengalahkan musuh-musuh ini, semakin sulit mereka dikalahkan. Monster itu datang lagi untuk menyerang. Tapi Shizuya mengatakan dia tahu ada kesempatan untuk menang. Saat itu, petir akhirnya menyambar puncak gedung, mengenai makhluk itu tepat dan meninggalkannya berasap. Makhluk itu lumpuh dan diambang kematian. Pedangnya jatuh ke tanah saat ambruk menelungkup di aspal. Shizuya berkomentar sayang sekali makhluk itu tidak mengerti cara kerja tahapan. Kali ini, ia kalah karena aturan dunia, aturan yang tidak diketahuinya. Apakah dia menggunakan teknik rahasia atau kemampuan game khusus? Tidak, itu murni sains. Logam, di titik tertinggi kota, telah menarik petir. Dia mendekat dan mengakui, ini bukan rencana jenius. Dia hanya beruntung musuhnya terbuat dari logam, gedung itu yang tertinggi, dan saat itu kebetulan hujan. Tapi, hidup seorang pemain memang begitu. Ambil risikonya, dan raih hadiahnya. Sebuah pedang menembus rusuk menyelesaikannya. Bangsawan level 41 itu mati, dan anehnya, tubuhnya tak menghilang seperti yang lain. Adegan beralih, seseorang bertanya apa itu belum cukup. Retakan mulai muncul di dekat situ, dia menyuruh siapapun yang bersembunyi untuk keluar jika memang ingin membunuh manusia. Dinding itu meledak. Itu Satsuki, memburu targetnya, berteriak agar dia berhenti lari. Namun, saat itu juga, panah melesat ke wajahnya. Dia nyaris tak sempat menghindar. Dia berteriak menyuruhnya berhenti dengan jebakan-jebakan itu. Pemanah itu sudah mundur, menyiapkan langkah selanjutnya. Lalu dia mendapat telepon dari pria berambut hijau. Dia bilang makhluk yang bersamanya anehnya mundur, seolah mendapat perintah. Selain itu, dia baru saja diperintahkan pemimpin mereka untuk mengumpulkan semua orang. Dia ingin membunuh makhluk itu, tapi perintah adalah mutlak. Ichizo menyadari orang-orang ini memakai kekuatan khusus, tapi beda sekali dengan yang dipakai Suzy. Dan dari cara mereka bicara, sepertinya mereka punya tim atau organisasi. Tetap saja, yang lebih penting sekarang adalah mencari tahu keadaan protagonis. Dia menuju pintu masuk gedung sementara seekor burung merah aneh mengawasinya. Bab selanjutnya dibuka dengan sebuah pembaruan. Sudah 102 jam sejak invasi bayangan dimulai. Helikopter mendekat untuk misi penyelamatan, tapi mereka sudah diberitahu tak bisa menyelamatkan semua orang di sana. Salah satu tentara melihat pergerakan di atas gedung dan mendekat. Saat mereka mendarat, ada dia, jagoan kita dan temannya yang kelelahan. Ichijo melangkah masuk dengan penuh semangat, tapi si tentara berkomentar bahwa mereka bukan orang yang dia kira. Protagonis bilang dia tahu pria itu mencari seseorang bernama Okamoto Takuto dan Kumoto Akina. Aku melompat maju mencari tahu tentang apa itu, tapi kurasa akan terungkap nanti. Dia menjelaskan bahwa kedua orang itu pergi menyelamatkan pengungsi dan bertarung bersamanya. Dia mendapat informasi itu lewat pesan radio. Pilot itu mengangguk sambil mengatakan bahwa sejak kemarin, tak ada satupun kabar baik. Mereka harus segera menurunkan keduanya di tempat aman, karena ada misi di dekat sini yang harus ditangani. Shizuya bertanya misi apa, dan pria itu bilang tidak rahasia, jadi dia bisa memberitahunya. Seperti yang Shizuya mungkin duga, kota Kaijo berada di garis depan perang melawan bayangan. Shizuya merasa aneh pria ini menyebut monster-monster itu bayangan, persis seperti nama mereka di sistemnya. Mungkin orang lain punya akses ke informasi yang sama. Seketika, dia meminta pria itu membawanya ke Kaijo juga. Pria itu memperingatkan sangat berbahaya, tapi Shizuya menatap tajam dan bilang dia bisa membantu. Pria itu setuju, tapi ingin tahu apa yang Shizuya rencanakan di sana. Shizuya menjelaskan dia punya teman-teman penting di kota itu yang harus diselamatkan. Lagi pula dia bisa menjaga diri. Pria itu setuju, si perawan tua. Kemudian, Ichijo bertanya apakah teman-teman itu begitu penting sampai dia rela mempertaruhkan nyawa di garis depan. Pasti ada gadis yang terlibat. Dia mengakui memang ada. Dia tinggal di Kaijo, dan teman-temannya yang lain mungkin juga pergi ke sana. Ichijo bilang dia cemburu. Dia berharap punya teman sebanyak dia. Lalu dia bilang dia mengantuk dan meminta meminjam bahunya untuk tidur sebentar. Saat dia memejamkan mata untuk bersantai, dia tiba-tiba terbangun kaget. Pilot memperingatkan mereka mendekati tujuan, tapi mereka diserang musuh. Shizuya melihat keluar jendela dan melihat rudal menghantam kota dari segala arah.
Meski anehnya, tak ada monster yang terlihat. Di darat, pasukan tentara dan tank sedang menembak, lalu entah dari mana, lingkaran sihir muncul di bawah mereka, dan mereka tertusuk dari bawah. Shizuya melihat monster, bertingkah persis seperti pemain, berposisi di atap. Rudal diluncurkan, gedung meledak, dan eliminasi target dikonfirmasi. Tapi kemudian seekor naga raksasa, persis seperti di Yu-Gi-Oh, menyerang helikopter mereka, menyebabkan ledakan. Adegan beralih ke tangan raksasa di atas papan catur, menggerakkan bidak untuk menangkap yang lain, lalu menggeser benteng. Di saat yang sama di kota, raksasa sebesar Titan menyerbu maju, mengaum dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Melihat semua itu, Shizuya bilang ada alasan lain dia datang ke sini, sesuatu yang belum dia ceritakan pada siapapun. Azure di kota ini adalah tempat benteng pertama yang harus dihancurkan para pemain berada. Pertempuran utama akan terjadi di menara besar. Helikopter-helikopter itu hancur berantakan, tapi seorang tentara berteriak agar mereka jangan meremehkan manusia. Mereka punya persenjataan berat. Dia menembak tapi meleset setiap tembakan, mengeluh radar penargetan tidak berfungsi. Shizuya memberitahunya musuh pasti punya semacam penghalang. Mereka harus membidik secara manual. Sayangnya, meski senjata manusia kuat, semuanya bergantung pada teknologi. Jadi gangguan apapun membuatnya tak berguna. Dia memanggil Ishijo sambil bilang tak ada waktu menjelaskan dan menyuruhnya bersiul. Aku tidak yakin itu terjemahan persisnya atau teksnya salah, tapi begitu dia bilang mengerti, dia langsung didorong keluar dari helikopter. Shizuya melihat ke samping, dan melihat naga itu menerjang untuk menggigit. Dia mengeluarkan pisaunya, dan menyerbu langsung ke mulutnya. Entah bagaimana, dia berbalik ke pilot yang ketakutan, dan berteriak menyuruhnya pergi dari sana. Lalu dia mengaktifkan skill bendera keberanian lagi, dan kali ini melakukan segalanya, bahkan membiarkannya terbang. Pertempuran di langit berubah jadi bentrokan penuh antara naga dan rudal, sampai Shizuya masuk dan meledakkan satu tepat di punggungnya dengan serangan petir. Dia tahu akan sulit membalikan keadaan pertempuran sendirian, tapi dia harus sampai ke darat. Ya, itu tidak terjadi. Ekor naga menghantamnya di udara, dan kini 4 atau 5 naga lagi mendekat. Sebelum dia sadar, dia sudah digigit dari segala sisi. Bajingan itu hampir pingsan. Syukurlah, dia berhasil melayangkan pukulan dan melepaskan diri. Entah dari mana, Ishijo meraih lengannya dari atas seekor naga. Dia nanya, ngapain sih di sana? Dia bilang, jelas, aku datang buat nolongin kamu. Sama kayak yang dia bilang, kalau dia bersiul, makhluk-makhluk ini kayak nolongin dia. Jujur, waktu dia bilang kemampuannya lebih hebat, dia sempat ragu. Tapi dia harus akui, ini gila kuatnya. Dia jelasin, masalahnya, monster ini nggak ngelihat dia sebagai sekutu. Protagonis tahu dia nggak bakal mati, soalnya di game, Griffin dan naga punya skill ikatan kebijaksanaan. Kalau ada pemain jatuh, mereka langsung nyerbu buat nangkap. Masalahnya, naga ini kayak sengaja ngelempar diri ke gedung, mungkin mau menjatuhkan Shizuya juga. Dia langsung narik pedang, siap hadapi, tapi Shizuya bilang, suruh tunggu. Dia ngomong ke naga, bilang jangan takut, orang di punggungnya udah nyelamatin nyawanya, dan dia nggak bakal nyakitin mereka. Melihat ini, Shizuya ingat, di game, monster cuma sumber XP dan loot. Gak ada yang kepikiran interaksi sama mereka, tapi ada beberapa pemain unik kayak Ichijo. Bahkan, kalau dipikir-pikir, dia mungkin lebih langka dari Shizuya. Akhirnya, naga itu terbang di atas danau, membalikan badan, lalu mereka berdua jatuh ke air. Mereka buru-buru bilang makasih sebelum naga itu terbang jauh. Dua orang bodoh itu, basah kuyup, langsung bikin api unggun di tengah jalan setelah keluar dari air. Kenapa nggak di dalam gedung aja? Mungkin mereka cari mati. Ichijo nanya, kita mau ngapain selanjutnya? Shizuya jelasin kalau para bayangan udah terlalu jauh maju. Distrik Koto udah sepenuhnya dikuasai. Dia nanya teman-temannya di mana. Dan waktu dia berdiri, dia langsung sadar mereka pasti di distrik itu, lalu bilang jangan pergi. Itu sama aja bunuh diri. Dia jawab, justru karena berbahaya, dia nggak bisa ninggalin teman-temannya. Waktu dia bilang Shizuya nggak pernah dengerin, Shizuya bilang dia nggak boleh ikut kali ini. Tentu aja, dia langsung bilang dia ikut. Bayangan nggak nyerang dia, jadi dia pas banget buat ngintai area. Dia bersikeras itu gila, kekuatannya bisa gagal kapan aja. Dia bilang Shizuya jangan banyak alasan. Dia tahu ini rencana yang lebih baik. Dia suruh Shizuya kasih foto teman-temannya. Meskipun Shizuya nggak mau ngaku, dia memang benar. Dia jelasin, terakhir kali ketemu mereka sekitar 2 tahun lalu, sambil nunjukin foto mereka lagi pose. Di pojok, ada cewek duduk di kursi elegan, jelas dari keluarga kaya. Ichijo nunjuk, itu Hayana Hitomi. Gadis bersayap peri dari awal. Ichijo bilang Shizuya jangan khawatir. Dia pasti akan menemukannya. Dia ambil ponselnya, nyuruh Shizuya minggir, terus bersiul. Naga itu menukik, dia naik terus terbang. Jujur, rencananya jauh lebih baik. Kalau nyerbu langsung, itu bunuh diri. Bab selanjutnya, langit cerah, tapi di jalanan, para ksatria maju ke arah pasukan yang habis-habisan menyerang. Seorang komandan nyuruh semua orang kumpul lagi di taman buat pasang bom. Penembak jitu ngincar penyihir musuh, tapi pembunuh nyelinap dari belakang, siap nyerang tentara yang lengah. Saat itulah Shizuya tiba, nendang salah satunya, balasin serangan terus-menerus. Dia narik pistolnya 5-6 tembakan, masalahnya beres. Dia langsung nanya di mana pos komando, dan gimana situasinya. Orang itu ngasih info, dan bener aja. Persis kayak di game, markas utama militer ada di tempat yang sama dengan yang harus dihancurin di markas musuh. Dia langsung lari, karena secara teori, disitulah inti kekuatan manusia berada, dan disitulah dia bisa lihat orang-orang yang sanggup melawan makhluk ini. Untuk sekarang, dia masih merahasiakan kekuatannya, karena dia nggak tahu gimana reaksi mereka kalau lihat dia. Dia sampai di kereta bawah tanah, yang seharusnya masih beroperasi karena monster belum sampai sana. Tapi begitu dia ngelewatin laser, banyak senapan mesin muncul, langsung nembak tanpa ragu.
Dia ngangkat perisai, berhasil nahan, terus ngeluarin senapan mesinnya sendiri buat hadapin mereka. Tapi kemudian, muncul satu peleton tentara. Shizuya bilang ke mereka buat tenang. Dia cuma manusia biasa. Prajurit itu jelasin, ini alarm khusus yang cuma aktif buat makhluk. Terus, ada apa dengan tangannya? Protagonis bingung. Kok mereka udah punya cara buat ngidentifikasi bayangan? Kekacauan ini baru mulai beberapa hari lalu. Tapi karena banyak senjata ngarah ke dia cuma bilang itu cerita panjang dan ngeyakinin mereka kalau dia manusia. Tentu aja, para prajurit nggak percaya. Terus dia dengar sesuatu aneh, dan pas dia nengok, pasukan kavaleri lagi menyerbu. Para prajurit langsung nembak dia. Sekalian kena ksatria yang datang. Sementara dia nyelinap pergi, ngelihat sosok licik itu lari. Kayaknya yang satu itu berencana pakai kereta bawah tanah karena suatu alasan. Pas banget, sebuah kereta lewat. Dia lompat, mendarat di atas kereta, lalu naik, menyusuri rel. Di layar alarm militer, ada banyak banget makhluk mendekat. Dan yang terburuk, entah kenapa, para bajingan itu udah nungguin dia di stasiun berikutnya, udah ngarahin senjata laser ke dia. Sekali lagi, dia harus ngeluarin perisainya buat nahan tembakan. Sekarang bukan cuma monster yang nyerang dia, tapi manusia juga. Hidup cowok itu nggak gampang-gampang amat. Dia ngumpet di balik pilar, mikir bakal susah keluar dari sini tanpa nyakitin siapa-siapa. Lalu tiba-tiba, seseorang tepuk tangan dan nyuruh berhenti menembak. Semua prajurit langsung patuh, dan protagonis tetap waspada. Seorang pria jalan turun bilang dia udah cek, dan itu jelas cuma kerusakan sistem alarm. Dia yakin orang ini sekutunya, bukan bayangan. Protagonis melihat pria itu, bertanya-tanya, mungkinkah dia? Siapa dia? Kita belum tahu. Tapi itu dia. Bab selanjutnya menyebutkan, sudah 144 jam sejak invasi bayangan dimulai. Sekarang, kita berada di garis depan stasiun Raze. Pria pirang itu bertanya, apakah anak itu akan membantai semua orang jika dia tidak datang? Dia menjawab, dia hanya ingin kerjasama. Si pirang tahu, dan tertarik pada anak itu, karena mereka gagal membunuhnya. Tapi pahamilah, di masa perang, ketulusan saja tak cukup meyakinkan. Saat itu, seorang pria tua masuk, bertanya pada William apa yang terjadi, dan apakah orang di sebelahnya rekan mereka. William bilang, menyebutnya yang lain itu berlebihan. Mereka tak buat masalah, lagi pula, dia belum pernah dengar tentang pria ini. Dia baru datang beberapa jam lalu, dan mereka masih saling mengenal. Pria tua itu bertanya apakah protagonis tanker. William geli melihatnya pakai istilah game. Pria tua itu mengabaikannya, menyuruhnya berhenti bercanda, dan bilang mereka harus pergi karena rapat akan dimulai. William setuju, bertanya berapa orang yang harus dibawa, dan pria tua itu menjawab. Adegan beralih, William menyuruh anak kita melepas pakaian, mandi, dan memakai seragam yang disediakan. Dia tidak bisa menemui tentara dengan pakaian seperti itu. Protagonis hendak bicara, tapi William memotongnya. Tahu dia ingin bertukar informasi. Dia juga bersedia. Shizuya tahu perusahaan William salah satu dari 5 terbesar di dunia. Didirikan lebih 200 tahun lalu, mereka bergerak di keuangan, teknologi, robotika, kedokteran, dan lainnya. Terlebih lagi, mereka pencipta game realitas virtual Azure Land. Sambil mengambil pakaian, dia bertanya seberapa banyak grup Sam tahu tentang ini. William menjawab, itu jauh lebih sedikit dari yang dia duga. Bayangan ini benar-benar muncul entah dari mana, di seluruh dunia, dan sekarang kacau. Shizuya mengomentari sebutan bayangan. William bilang itu sebutan bawahannya. Dia bahkan tidak tahu kenapa. Shizuya tahu orang-orang ini tidak akan berbagi banyak informasi. Namun, dia ingin tahu mengapa mereka menyerangnya. Apakah karena dia dikenali sebagai bayangan? William bilang ya. Dan Shizuya curiga, baru seminggu ini dimulai, tapi mereka sudah punya sistem identifikasi. William bilang anak itu tidak seberpengetahuan yang dia kira. Game sebenarnya dimulai 5 hari lalu, tapi uji beta sudah 2 minggu sebelumnya. Dari titik-titik tertentu di peta, fenomena ini mulai terjadi, dan organisasi besar berbagi informasi. Shizuya merasa aneh. Bagaimana mungkin? Dan mengapa publik tidak tahu? William menjelaskan mereka mengontrol semua informasi semaksimal mungkin. Jika orang tahu, kekacauan akan lebih besar. Itu hanya membuat Shizuya makin bingung. Pertama, militer sepertinya tidak percaya William. Kedua, William tidak berbagi banyak informasi. Ketiga, dia sepertinya sudah tahu tentang bayangan dan menyembunyikan sesuatu. Shizuya bilang dia bisa mencegah kekacauan dan kematian dengan memberitahu lebih awal. William setuju, tak banyak yang bisa ditambahkan. Mereka juga baru tahu ini baru-baru ini. Hanya ada 2 minggu antara kemunculan pertama dan serangan skala penuh. Mereka kira punya lebih banyak waktu. Protagonis membuka pintu, bertanya apakah mereka akan mendaftarkannya sebagai penjaga ALT. Itu kelompok yang dibentuk militer, orang-orang kuat untuk melawan bayangan. Tentu saja, jika dia tidak tertarik, tidak ada yang memaksanya. Sekarang gilirannya memberi detail, tapi dia juga tak banyak berbagi. Hanya bilang dia tak tahu banyak, selain dia terhubung dengan Azure Land. Dia juga bilang lengan ini hasil kontak dengan inti monster. Dalam game, itu disebut sinyal. William bilang itu nama sempurna, lalu meraih lengannya, bilang teknologinya sangat berbeda. Dia ingin mempelajarinya. Pria ini jelas aneh. Untungnya, sebuah notifikasi muncul, dan William harus pergi. Tapi dia memperingatkan protagonis, mereka masih harus bicara lebih banyak. Pria ini sangat terkenal di barat dan timur. Perusahaannya mengendalikan separuh dunia. Jenius yang berkuasa di usia muda dan pencipta Azure Land. Dan Shizuya tahu jelas, orang di balik pengembangan game, pasti punya lebih banyak informasi dari yang ditunjukkan. Dia tidak boleh lengah sedikit pun. Bab selanjutnya, dijelaskan, invasi dimulai di seluruh dunia, tapi fokus utama bayangan adalah menyerang wilayah Hazi. Semua serangan di area lain dimaksudkan untuk menyebar pasukan, dan rencana monster ini adalah menyerang penuh saat musuh terlemah. Untuk saat ini, mereka menempatkan penembak jitu di bagian tertinggi kota dan penyeberangan sungai, berhasil menghentikan invasi. Dengan begitu,
mereka menahan sebagian besar garis depan. Dan hanya karena itu invasi pertama Heze gagal. Sekarang mereka memperkuat pertahanan, mengumpulkan pasukan, dan mengawasi gerakan bayangan. Pria ini, ya, sudah membuatku campur aduk antara suka dan benci. Idenya bagus, tapi kadang pelaksanaannya tak sempurna. Namun, idenya sendiri kokoh. Saat itu, William mengangkat tangan dan bilang dia ingin bicara. Ini tak serius, tapi dia penasaran sesuatu. Bisakah ada yang di sana menghidupkan kembali seseorang? Semua terkejut. Katanya, tentu tidak, tapi bayangan bisa. Mereka melakukan analisis dan menemukan dua hal penting tentang mereka. Pertama, pelindung yang menutupi tubuh mereka. Serangan biasa tak bisa hancurkan itu. Dan lebih parahnya, merusak pelindung itu tak berarti mengalahkan Shadow, karena di baliknya ada sirkuit energi. Itu inti mereka sebenarnya. Menurut pria di sebelahnya, itu disebut sinyal. Pakai sifat sinyal, mereka bisa serap materi dan perbaiki pelindungnya. Dengan kata lain, meski pelindungnya hancur total, kalau sinyalnya utuh, mereka bisa membangun ulang diri sendiri. Apa ini? Pria berambut ungu menyela, bilang dia suka infonya. Tapi mereka di sini buat bahas strategi lawan Shadow, bukan riset. Dan dia jelas agak bodoh karena ini informasi penting. Tokoh utama berbalik dan bilang apa yang dijelaskan pria pirang itu adalah Shadow tak bisa dikelompokkan sama dengan manusia. Strategi membunuh yang berhasil ke manusia, takkan sama berhasilnya ke Shadow. Kira-kira, mereka bakal bikin strategi penangkapan dan cuma kurung mereka aja? Ya, melihat makhluk ini bisa bangkit, itu setara IQ 200. Padahal, tunggu, mereka harus memenjarakan tanpa biarkan mereka bunuh diri. Oke, aku terlalu terdistraksi di sini. Biar ku fokus ke ceritanya lagi. Pria tua itu bilang, itu benar. Meski jumlah mereka 1000-1, kalau makhluk itu bisa bangkit, pada akhirnya mereka akan kalah. Pria pirang bilang mereka harus manfaatkan kecepatan, dan fakta mereka masih punya banyak prajurit. Makin lama ini berlarut, makin buruk keadaannya. Jumlah mereka akan terus berkurang sementara monster makin di atas angin. Melihat semua ini, tokoh utama berpikir kalau perkataan si pirang masuk akal, maka memang itulah yang harus dilakukan. Tapi dia juga merasa ada motif lain di balik semua ini. Setidaknya, melihat strateginya, dia sadar rencana makhluk itu sama persis dengan yang mereka pakai untuk menyerbu menara di game. Detail pentingnya, di game, untuk selesaikan dungeon, tentu harus bunuh bos. Dan dulu, dia yang pertama mengalahkannya dengan rekor waktu. Kalau begitu, langkah selanjutnya para Shadow. Saat itu, dia tampak memikirkan sesuatu. Sementara itu, William bilang sekarang mereka harus ambil inisiatif dan singkirkan titik respawn Shadow, agar mereka enyah dari daratan, tapi dia tersenyum licik. Tokoh utama lalu menunjuk ke sebuah gedung, dan bertanya tempat apa itu. Gadis prajurit berambut ungu bilang itu markas perusahaan bernama Ritsan. Ada apa? Seketika ini menarik perhatian tokoh utama, dan dia bertanya-tanya apa ini cuma kebetulan. Gedung Ritsan itu ada di tempat yang di game dikenal sebagai Menara Melankolis. Dan mengingat itu, mungkin presiden perusahaan ini sebenarnya adalah bos tempat itu. Di game, secara teori, itu adalah iblis petir. Seketika, tokoh utama bertanya tentang kondisi pertahanan di sana, dan apakah ada aktivitas mencurigakan. Tapi anehnya, pria pirang itu meraihnya, mendorongnya ke dinding, dan menyuruhnya diam sebentar. Yah, itu sama sekali tidak mencurigakan. Saat dia masih menempel di dinding, pria tua itu bilang dia paham mereka ingin ambil inisiatif. Rencananya sudah diputuskan, dan itu saja untuk rapat hari ini. Semua sudah pergi. Sial, tokoh utama kita hampir bertanya. Lalu di koridor, si pirang bilang, kau bodoh, kenapa kau tak bilang di sana kalau kita perlu melindungi benda itu? William menghela napas dan bilang, kau harusnya jelaskan dulu. Pertama-tama, hubungan antara game dan kenyataan bahkan belum diakui secara resmi. Meski mereka bilang ke orang-orang tentara itu, takkan ada yang anggap serius sampai gerakan semua pasukan, cuma karena mereka berdua. Lalu dia bilang sesuatu yang tak masuk akal tentang bagaimana memberi 99% orang yang tak tahu game itu kesempatan yang adil. Mereka tak perlu membagikan semua informasinya. Si Zuyat bingung, tapi bilang hanya tentara yang bisa melindungi Ritson. William, bagaimanapun, tersenyum dan bilang mungkin bukan hanya mereka. Saat itu, beberapa helikopter mulai mendarat dan pasukan pemburu yang bakal mati, tanpa berbuat apa-apa muncul. Setidaknya mereka akan beri protagonis kita kesempatan bersinar, yang bertanya apa mereka bawahan William. Pria ini pasang muka licik seperti kira menyeringai di kamarnya, sementara keluarganya tak bisa dengar apa-apa. Kau tahu, lihat wajahnya saja, kau bisa tahu dia punya tatapan jahat di matanya. Tapi dia berbalik dan bilang mereka adalah kartu truf untuk melindungi Ritson. Tokoh utama merasa aneh. Jumlah mereka tak banyak, mengingat serangan yang akan terjadi di sana, tapi pria itu bilang jangan meremehkan mereka. Menurut risetnya, mereka punya kekuatan mirip Shizuya. Tidak mungkin, mereka mendapatkan kekuatan dengan mudah, padahal aku pemain top di game, dan sudah farming sejak hari pertama. Meski begitu, dia pikir mungkin orang-orang ini juga punya kekuatan sinyal. William memanggil mereka, bilang dia akan perkenalkan mereka pada yang lain. Di bawah, dia perkenalkan Shizuka dan bilang dia juga salah satu pembawa sumpah, mungkin nama kekuatannya. Tokoh utama melihat kelompok itu tiba, dan satu-satunya yang bisa dia perhatikan adalah gadis di kiri terlihat celana dalamnya. Naluri pria memang kuat dan langsung memperhatikan detail. William bertanya status misi, dan pria dengan sesuatu di mulutnya bilang lancar, tapi ada sedikit masalah. William menyuruhnya menjelaskan, dan dia bilang tak ada yang serius. Cuma Kapten Hashida lengah, dan mereka ketahuan jauh lebih awal dari seharusnya. Meski begitu, tak ada korban jiwa. Pria rambut merah, Hashida, menyuruhnya berhenti mengadukannya ke bos. Setelah kulihat lebih dekat, pria itu punya lambang besar di punggungnya, dan bilang terserah bos, untuk memutuskan itu salah atau tidak.
William cuma berteriak menyuruh semua diam. Dia memuji kerja bagus mereka dan menyuruh semua masuk dan istirahat. Selain itu, dia memperingatkan Hasia bahwa banyak orang yang bisa menggantikannya sebagai wakil kapten. Dia melambaikan tangan dan bilang mereka akan bicara lagi sejam lagi, sementara Hasia bilang ke pria berlambang itu dia akan membalasnya. Pria malang itu cuma berdiri di sana sambil berpikir memimpin remaja memang sulit. Lalu dia berjalan melewati tokoh utama kita dan menatapnya aneh. Wow, pria itu berhenti dan bertanya apa yang dia kira dia lakukan di sana. Sang protagonis agak bingung, pria itu melepas seluruh topengnya, menanyakan apakah ia tidak mengenalinya. Ternyata dia adalah seseorang bernama Meiji-san. Oh, dari daftar nama saya, Meiji-san adalah tabib dari awal, bab pertama, yang tersenyum pada anak kita, dan bilang ia tak menyangka menemukannya di tempat seperti ini. Ia menjelaskan bagaimana bisa sampai di sana, dan pria kita memberitahunya bahwa William lah yang membawanya. Meiji tampak kaget William menyukai dan mengundang anak itu, yang menurut anak kita tidak terdengar seperti kebenaran dalam kasus apapun. Namun, Meiji bilang lupakan saja itu. Pria kita ingin tahu mengapa ia bersama mereka. Ia bilang ceritanya panjang dan menyuruh mereka pergi ke tempat lain. Adegan beralih ke sebuah bar dengan penjaga di depan dan tanda hati di papan. Apa-apaan ini? Apakah ini rumah bordil apokaliptik? Sayangnya, tempat itu penuh dengan pria. Di dalam, Meiji bilang ia hampir mati di Laut Yamashiro, dan diselamatkan pada detik terakhir. Rupanya, William yang menyelamatkannya, dan sejak itu, ia bersama pria itu. Shizuya bilang bagus untuk tahu, tapi menambahkan bahwa ia sepertinya tidak menjalani hidup yang baik. Meiji tertawa dan bilang terlalu banyak kekacauan yang terjadi. Ia menyeruput birnya dan bilang dulu, Hashida adalah kapten utama, tapi ia berakhir membunuh sekutu yang tak terhitung jumlahnya, sama sekali tidak mencurigakan. Jadi, ya, ia diturunkan pangkat jadi wakil kapten. Anak kita kini hanya mencari informasi, sudah ingin tahu bagaimana orang-orang membangkitkan kemampuan mereka. Saat itulah pria itu mengungkapkan bahwa rupanya, tak ada yang bangkit secara alami. Yang sebenarnya terjadi adalah kelompok Sam telah mencangkok teknologi bayangan dan sirkuit ke dalam tubuh orang. Tapi dibanding di game, itu seperti punya karakter tanpa mana sama sekali. Itu karena persediaan terbatas. Dan untuk memulihkan energi, kamu harus datang ke markas Sam ini. Shizuya berkomentar kalau ia ada di sini berarti masuk akal. Tiba-tiba, Hashida menyela, ingin tahu obrolan macam apa yang mereka lakukan dengan seseorang yang bahkan bukan bagian dari tim. Meiji menyuruhnya tenang, menjelaskan bahwa William sendiri yang mengundang anak itu. Tapi Hashida tiba-tiba mulai emosi, bilang ia mengkhianati bos. Dan mengkhianati dia bagaimana? Dengan berbicara padanya di belakang punggungnya. Dan sekarang ia akan menceritakan semuanya. Ia mendekat ke wajah pria kita, memperingatkannya agar jangan pernah berpikir untuk mencuri posisi wakil kaptennya. Saat itu, Meiji menampar kepalanya sendiri dan bertanya, apakah si idiot itu akan melawan perintah bos lagi? Sementara itu, seseorang masuk ke bar, dan wanita cantik yang kita perhatikan sebelumnya berdiri di pintu masuk, hanya mengamati. Ia bertanya padanya di mana semua orang, dan wanita itu menunjuk ke samping tempat seluruh kejadian berlangsung. Hashida memanggil Meiji hanya sebagai tabib kotor, bilang ia seharusnya jadi pemimpin karena ia penyihir DPS yang hebat. Tiba-tiba, ia melepaskan diri dari pegangan mereka, dan melontarkan bola api ke atas, bilang ia akan menunjukkan kekuatan relik ilahi. Meiji sudah bergerak untuk meraih pria besar itu, sementara protagonis kita bertanya-tanya bagaimana orang gila seperti ini bisa bertahan selama ini. William masuk, menyuruh semua orang berhenti, dan Hashida membatalkan bola apinya. William segera bertanya apakah ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Menggunakan kemampuan di dalam markas militer adalah alasan untuk pengasingan dan pengusiran. Tapi Hashida yang aneh itu bersikeras bahwa anak yang William bawa hanya berkeliaran di sini dan memata-matai di dalam bar. William hanya bilang ia tak akan mengulanginya. Anak itu adalah temannya. Ia menyuruhnya untuk tidak meragukan anak itu lagi, dan si bodoh itu mulai gemetar. Meski begitu, aku tidak percaya si pirang licik itu sedetik pun. Hashida meminta maaf pada anak itu, dan Meiji bilang, untunglah protagonis tidak sempat memukul pria itu. Namun, Shizuya bertanya apakah Meiji tidak menganggapnya aneh. Ia belum pernah bertemu pria itu sebelumnya, jadi mengapa ia begitu bermusuhan? Meiji hanya bilang itu perilaku manusia normal, seseorang yang kurang percaya diri, terguncang karena kehilangan otoritas yang pernah dimilikinya. Tapi ia menambahkan bahwa misi berikutnya akan segera tiba dan mereka tidak bisa membiarkan pria itu merusak tim. William, bagaimanapun, meminta mereka untuk bersabar. Pria itu baru dan berapi-api, tapi yang ia butuhkan hanya sedikit bantuan lagi. Ia sekutu yang berharga, jadi mereka tidak bisa begitu saja membuangnya. Anak kita dengan enggan setuju, dan William menaruh tangan di bahunya, menyuruhnya bersiap juga karena mereka akan membutuhkannya untuk misi berikutnya. Meiji merayakan, bilang memiliki protagonis di sisinya akan membuatnya jauh lebih tenang. Protagonis lalu bertanya apa misi berikutnya, dan Meiji menjelaskan bahwa mereka akan melindungi seorang eksekutif Ritzan. Ia juga menyebutkan bahwa ia tahu markas perusahaan ini terletak persis di mana menara melankoli berada di game. Secara teori, jika mereka berhasil, mereka akan bisa menekan sebagian besar bayangan. Tapi seperti di game, pasti akan ada penyergapan. Selain itu, kali ini, sepertinya bahkan bos sendiri akan bergabung dalam serangan. Para prajurit bilang semua orang sedang bersiap, dan gadis berkacamata berkomentar bahwa itu aneh. William sepertinya mengumpulkan semua orang yang punya kemampuan. Pria tua itu yakin mereka mencoba melakukan semacam trik di balik layar. Ia bertanya apa rencananya. Ia menjelaskan bahwa komandan bilang mereka hanya boleh menggunakan kekuatan mereka sebagai tindakan pencegahan. Mereka tidak boleh menyerang, hanya untuk mengusir monster. Selain itu,
Ia juga meminta mereka untuk mengawasi pergerakan kelompok Sam. Jadi pada dasarnya, umat manusia terpecah antara tentara dan kelompok si pirang. Dan lalu ada anak kita yang tidak benar-benar memihak salah satu sisi, berjalan melalui bagian kota yang hancur dan tahu ini wilayah bayangan sekarang. Jadi mereka bisa diserang kapan saja. Mereka berjalan melalui kereta bawah tanah, berusaha tidak terdeteksi, sementara William memimpin jalan. Si aneh itu, Hashida, masih mencoba mencari tahu apa yang dilakukan protagonis di sana. Apa ia jatuh cinta atau bagaimana? Hei, lihat ke kiri. Jatuh cinta padanya saja, dan berhentilah mengganggu pria kita. Ninja paha tebal itu bilang anak itu sepertinya berteman dengan kapten, jadi sebaiknya jangan terlalu mengganggunya. Hashida bilang kalau ia tidak berteman dengan kapten, ia pasti sudah memukuli anak itu. Lalu pria berpenampilan pelayan di samping William bertanya, apakah ia harus memukul wajah Hashida yang dijawab William, tidak untuk sekarang. Mereka punya hal yang lebih penting untuk ditangani. Protagonis memperhatikan, ekspresi Meiji berubah dan bertanya apa yang terjadi. Meiji bilang bukan apa-apa, tapi, ya, itu mencurigakan. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti, dan William bilang mereka sudah tiba di gedung Ritsan. Mulai dari sini, pertempuran melawan bayangan dimulai. Semua siap bertempur, tapi ingat tujuan kita mengawal, bukan menyerang. Dia bertanya pada Shizuya apakah dia bisa mengandalkannya, dan dia bilang iya. Meiji akan bersamanya dan meyakinkan semua kalau mereka berdua sudah cukup. Kelompok itu bergerak, dan Shizuya tahu, dengan semua peralatannya, dia setara pemain level 40. Untuk sekarang, agar tak ada masalah, dia akan menahan diri tak memakai sinyal agar tak dicurigai. Tapi tim bayangan sedang dalam perjalanan. Mereka seperti merasakan kehadiran, dan melihat Meiji dekat pintu masuk kereta bawah tanah. Segera, dia menyuruh semua bersiap. Mereka datang. Seperti NPC yang berjaga di kereta bawah tanah, saat musuh menyerbu. Meiji lari dikejar dan bersembunyi di samping Shizuya, minta perlindungan dari Hashida dan menyuruh semua lewati batas. Pria berambut runcing kini berhadapan langsung dengan satria itu. Dia melompat dan menyuruhnya mati menyerang, tapi makhluk itu menangkis. Pria itu terus menekan, melepaskan combo yang memaksa monster itu hanya bertahan. Idu Meiji terkesan, bilang kalau pria dengan pedang di tangan ini seperti orang yang berbeda total. Lalu dia menusukkan pedangnya ke bayangan itu, dan bilang sudah selesai. Yang ini sudah beres. Segera, ninja paha kekar itu datang, dan mendaratkan 2 tebasan pedang lagi ke leher. Target pertama telah dieliminasi. Shizuya memuji kemampuan koordinasi Meiji. Padahal Meiji cuma bersembunyi dan bilang serang. Tapi dengan rendah hati, Meiji bilang dia belajar semua dari Shizuya yang jadi kapten lama, dan dia masih pemula. Shizuya bersikeras. Tidak, kamu luar biasa. Terima kasih. Momen bromance kecil saat yang lain bertarung. Ayo Shizuya, bantu mereka. Setidaknya mereka tahu, kalau makhluk elit muncul, peluang mereka tidak akan besar. Dan, tentu saja, ada satu yang muncul. Ada seorang pria melempar gada sudah di belakang ninja itu. Jangan bunuh dia. Begitu banyak orang lain yang bisa kamu serang. Syukurlah, dia dan satu rekan tim lain menghindar. Oh, tidak, terlalu cepat bicara. Musuh besar berpelindung datang dari belakang. Tapi pria berambut gimbal menyerbu dan menghantamnya ke dinding. Yang kuat-kuat sudah tiba. Baiklah kalau begitu. Shizuya masih belum melakukan apa-apa. Saat mereka akan maju, seseorang di langit mulai merapalkan mantra. Meiji langsung sadar itu salah satu bala bantuan dari golongan bangsawan. Semua mencoba lari, tapi pria itu sudah memanggil semacam mier dinosaurus. Hashira mungkin sangat menyebalkan, tapi setidaknya dia berani. Dia juga merapalkan bola api, berniat membuat mereka bertabrakan, lalu melemparkannya. Meiji yakin dia akan mati melakukannya. Sayangnya, bola api pria lain jauh lebih besar, dan dia akan langsung mengenainya. Ini tragis, tapi Shizuya akan menyelamatkan orang bodoh ini. Dia melangkah untuk menahan serangan, menebas, dan membelah batu besar itu. Meiji bertanya apa dia baik-baik saja, tapi, tentu saja, pria itu menyuruhnya diam. Tetap saja, dia praktis duduk nyaman di sana sementara Shizuya menyuruh mereka mundur. Dia yang akan mengurus ini. Bangsawan di level itu, dia bisa mengatasinya dengan mudah. Jadi dia mengaktifkan bendera itu lagi. Itu satu-satunya yang dia pakai dan melepaskan skill zigzagnya. Membelah makhluk itu jadi 2. Di atas, di salah satu ruangan, seseorang bertanya tentang kondisi Hashida. Meiji sedang memakai mantra penyembuh dan hendak bicara saat tiba-tiba, sebuah bola penghancur datang. Pria itu menerimanya tepat di dada, tapi dia seperti pahlawan Marvel, lari, menyembuhkan diri, melemparkan tubuhnya di depan mereka, dan menahan serangan untuk berdua. Masalahnya, jelas, monster besar dengan gergaji mesin telah muncul. Benda itu setinggi bangunan. Di tengah puing-puing, semua bersembunyi. Oh, ini salah satu golem laut, tipe yang sama dengan yang Shizuya bunuh sebelumnya dan meledak. Tapi Meiji menunjukkan kalau golem laut tidak akan menyerang seperti ini sendirian. Mungkin itu alat atau senjata yang dikendalikan oleh orang lain. Shizuya setuju, mengatakan itu mungkin bangsawan tipe khusus yang disebut pengganggu. Itu salah satu kelas produksi dari game. Mereka tidak punya skill tempur, tapi bisa membuat golem raksasa, dan begitulah cara mereka bertarung. Masalahnya, benda-benda ini langka, apalagi yang sekuat ini seperti yang diharapkan dari bayangan level elit. William mengerti situasinya. Unit bayangan yang lebih kuat menyerang tempat ini, dan saat itu juga, bola penghancur lain terbang masuk, diikuti ayunan gergaji mesin yang memaksa semua merunduk. Shizuya bilang mereka harus mundur karena medan di sini buruk untuk mereka. Dia mengaktifkan kuda-kuda bertahan, mengangkat perisainya, dan benar-benar menahan serangan gergaji mesin tepat di dada. Meiji memperingatkan dia tidak akan bisa bertahan lama dan menyuruh semua memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Melihat semua pergi, Shizuya tahu ini saatnya mengerahkan segalanya. Gergaji mesin datang untuk serangan lain, tapi kali ini, dia hanya meluncur ke lantai di bawah.
Monster itu memutar bola-bola penghancur kemana-mana, tapi kemudian Shizuya menembakkan panah yang nyaris mengenai telinganya. Makhluk itu tampaknya tidak terlalu peduli, terus mengayunkan bola-bola penghancur, dan menyeret gergaji mesin di sepanjang bangunan. Shizuya memanggil perisai kecil dan menggunakannya seperti papan. Di bawah, anggota kelompok lainnya cuma berdiri seperti orang bodoh, bilang mereka sebaiknya lari sekarang. Tapi, dia bilang tidak mungkin benda ini akan membiarkan mereka pergi. Satu-satunya pilihan adalah mengalahkannya di sini dan sekarang. Dia minta bantuan Meiji, bilang dia bakal butuh bantuannya. Setidaknya William menyuruh yang lain untuk ikut membantu. Dan tentu saja, si brengsek Hashida marah, bilang anak itu nggak seharusnya kasih perintah dukungan. Dia akan tunjukkan caranya. Dia menyuruh semua mundur dan meledakkan mantra ledakan. Jelas, si protagonis masih di sana dan jadi gosong. Meiji tanya dia lagi ngapain, dan dia bikin alasan. Bilang anak itu terlalu banyak bergerak, jadi dia nggak bisa membidik dengan benar. Lalu dia menarik kerahnya. Bilang Shizuya satu-satunya harapan mereka, dan dia merusak peluang kemenangan mereka. Saat dia di belakang melempar mantra sembarangan, orang itu di depan mempertaruhkan nyawanya. Aku masih nggak ngerti kenapa orang ini belum mati juga. Jujur, bisakah kita bunuh dia saja? Dan anak malang itu, dia punya latar belakang tragisnya. Cuma buat kena panah di dada dan tewas. Sementara si brengsek itu menyebalkan selama 3 bab berturut-turut, golem itu menyerbu maju, menginjak, dan sekali lagi, Shizuya mengelak, menyadari kekuatan penghancurnya sangat gila. Saat itu Meiji melempar sepatu kecil ke anak kita, penambah kecepatan. Serangan lain datang, tapi kali ini, Shizuya seperti menghilang, muncul kembali di atas lengan bos. Bersamaan, dia mengaktifkan fragmen buku sihirnya, menembakkan 3 bola api tepat ke wajahnya. Monster itu, yang bertingkah seolah tak terjadi apa-apa, hanya memutar lengannya di atas gergaji untuk memukul dirinya sendiri dengan dinding penghancur. Tapi Shizuya merasa dia sekarang berada di jarak yang pas, dan mengaktifkan serangan mana cepat yang akhirnya menembus bagian dalam helm. Benda itu tersandung, menabrak dinding, dan roboh ke tanah. Tetap saja, si protagonis tahu itu bukan titik lemah sebenarnya. Dia memanggil busur, memakai tembakan teknis, sebenarnya rentetan serangannya, dan dengan itu, makhluk itu akhirnya tampak mati. Saat dia bertanya-tanya apakah dia sudah mendekati kekuatannya di game, orang-orang bodoh di sekitarnya gemetar, takjub dia mengalahkan monster itu sendirian. Sementara temannya memuji pekerjaannya yang bagus, orang kita jelas lebih tertarik pada hasil jarahan. Dia mengaktifkan kemahatahuan dan kemahakuasaan untuk mencuri kemampuan monster sekali lagi. Yang lain memperingatkannya untuk hati-hati, bilang bahwa bersentuhan dengan kekuatan makhluk itu berbahaya. Seketika, dia menyadari dia mungkin satu-satunya yang bisa memanipulasi elemen-elemen ini. Sisa kelompok tiba, dan sepertinya semua berhasil keluar tanpa banyak masalah. Beberapa saat kemudian, Meiji menjelaskan bagaimana semuanya terjadi. Semua dimulai pada hari para bayangan menyerang. Kelompok William cepat menyadari ada hubungan antara monster-monster ini dengan game Azure Land. Di hari yang sama, mereka meluncurkan proyek Prometheus untuk menyetrum bayangan. Sial, orang-orang ini bergerak cepat. Dengan kerjasama militer, mereka berhasil menangkap bayangan dan mentransplantasikan bagian-bagiannya ke manusia. Pemimpin serius, Shadow GPT, pasti bekerja lembur untuk memproses semuanya secepat ini. Tapi itu sangat cepat sampai setiap orang yang mendapat transplantasi meninggal dalam waktu 24 jam. Segera setelah itu, mereka mencoba transplantasi ke makhluk yang lebih tangguh, seperti paus dan kura-kura, dan itu berhasil. Begitu sirkuit bekerja di kura-kura, kamu bisa mengambil versi yang berhasil itu dan menaruhnya di manusia. Masalahnya, dalam metode ini, sirkuitnya cacat dan punya kekuatan jauh lebih sedikit. Protagonis kita menunjukkan hal yang jelas. Meskipun diberi pemberitahuan 2 minggu sebelumnya untuk bersiap, semua ini masih terjadi terlalu cepat. Meiji setuju tapi bilang dia tidak tahu. Satu-satunya yang terjadi padanya adalah dia cukup beruntung menerima salah satu transplantasi yang berhasil, tapi dia tidak tahu apapun selain itu. Dia bertanya tentang kekuatan anak kita, dan Shizuya bilang yang bisa dia lakukan cuma menyerap barang yang jatuh. Jelas, dia nggak bakal kasih tahu temannya tentang kemahatahuan dan kemahakuasaan. Meiji bilang dia jelas beruntung, seseorang yang benar-benar istimewa. Sejauh ini, dia belum bertemu orang lain yang bisa melengkapi sirkuit dengan cara yang sama seperti di game. Saat itulah anak kita mengungkap bahwa seperti di game, saat dia melengkapi item yang dulunya milik orang lain, dia diburu selama 7 hari. Mendengar itu, Meiji bertanya apakah itu sebabnya dia bergabung dengan Seiyan, dan Shizuya bilang ya, karena dia akan diburu, lebih baik ada beberapa orang di sekitarnya. Di game, secara teori, informasi tentang dunia disembunyikan oleh perusahaan di menara itu. Dan karena mereka menyerang Ritsan sekarang, mereka mungkin punya informasi penting untuk umat manusia yang ingin mereka rahasiakan. Meiji bilang kalau begitu, lebih baik mereka kembali. Tapi Shizuya ingin tahu apakah dia benar-benar berpikir layak mempertaruhkan nyawanya untuk kelompok yang sama. Meiji tertawa, bilang dia dilebih-lebihkan. Di game, dia jadi terkenal cuma karena anak kita. Pada kenyataannya, dia cuma orang biasa yang pekerja keras. Tidak ada yang istimewa darinya. Fakta dia berhasil mendapat tempat di kelompok Shin sudah jadi impian baginya. Saat dia kembali ke kelompok, Hashida duduk di sana dan bilang, akhirnya, si sampah bangun. Tapi temannya langsung menyuruh si brengsek itu diam. Bilang dia cuma menghalangi misi dan memalukan. Semua bertengkar sampai William menyuruh mereka diam. Dia menjawab panggilan, sepertinya menyetujui sesuatu, lalu menyuruh mereka santai. Operasinya berjalan sempurna. Mereka akan menyelesaikan pengorbanan sebelum mencapai yang lebih tua. Sama sekali tidak mengejutkan siapapun. Orang ini jelas punya semacam koneksi dengan para bayangan.
Di atas gedung, protagonis kita mengamati kota, dan bilang dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Sepertinya ada orang tinggal di sekitar sini, tapi tidak ada yang mau menyalakan lampu dan menarik perhatian. William senang, bilang setidaknya mereka tidak dalam bahaya. Sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak lebih dalam keritsan. Saat mereka mendekat, seorang wanita mengamati dari jendela. Cukup tinggi. Dia bilang sepertinya ada beberapa tikus masuk. Begitu mereka masuk, ada dua jalur berbeda. Dan tentu saja, seperti setiap tim cerdas, mereka akan berpisah. Satu kelompok untuk mati, yang lain para protagonis, untuk hidup. Saat mereka sampai di lantai 5, tidak ada yang aneh ditemukan. Tim Meiji sudah di lantai 20, tapi juga kosong. Hashida mengeluh ke Meiji, bilang mereka seharusnya langsung ke lantai atas saja. Jelas, tidak ada apa-apa di ruangan-ruangan ini. Meiji bilang kalau dia mau begitu, dia harus bicara sama kapten karena dia nggak mau ambil tanggung jawab itu sendiri. Tapi Hashida marah, menamparnya, dan bilang dia pakai bos sebagai semacam ancaman. Tepat saat itu, mereka sadar kalau ponselnya memercikkan api saat jatuh. Sesuatu mengganggu komunikasi mereka. Di lantai 26 ada sang protagonis dan anggota kelompoknya. Dia bilang dengar suara aneh dari balik pintu. Yang lain tak dengar apa-apa, tapi dia bersikeras itu suara magi. William bilang dindingnya tipis, jadi wajar dia bisa dengar. Tapi protagonis mengetuk dindingnya, dan bilang rasanya seperti beton. Itu tak masuk akal. Lagi pula, di gedung biasa, tinggi lantai harusnya 3 meter, tapi di sini cuma sekitar 2,5 meter. Dan saat dia melewati tangga tadi, lantainya memang 3 meter. William bertanya, apa dia mengisyaratkan ada ruang kosong? Dia langsung menyuruh seseorang menghubungi Sato, tapi komunikasi mereka terputus. William menyuruh semua mundur, bilang ini mencurigakan, tapi saat itu dinding mulai menutup dari dua sisi, menjebak mereka. Gas tidur mulai memenuhi ruangan, dan Shizuya tampaknya pingsan bersama yang lain. Saat itu, si rambut merah tadi muncul, menyuruh mereka menidurkan semua orang. Dia menyuruhnya cepat bangun, dan menuntut untuk tahu siapa dia. Ragi membuka mata, dan bertanya apa ini sambutan mereka. Wanita itu mendekat, dan bilang untuk dapat sambutan, dia harus jelaskan tentang tangan kanannya. Dia tak boleh meremehkan mereka, karena mereka juga sudah berhubungan dengan para bayangan. Seseorang membuka pintu dan memanggil Presiden Ayakawa. Mereka memperkenalkan William sebagai tuan muda grup Sam dan pendukung Ritsan. Ayakawa langsung tanya apa yang dilakukan orang sekuat dia di perusahaan kecilnya, tapi rekannya memotong dan bilang mereka tak ada alasan untuk ikut campur. Dia tampaknya hanya menuruti, pergi sambil bilang mereka akan membayar semua ini. Sementara itu, sang protagonis berpikir, William tampaknya tak ada hubungannya dengan semua ini. Dia bangkit, dan pria yang masuk tadi menyuruh yang lain pergi. Dia ingin bicara dengan William berdua saja. Saat dia pergi, Shizuya ingat perusahaan Ritsan punya banyak informasi tentang pemain. Dia berterima kasih pada pria yang melepaskannya, dan tanya apa dia bisa bantu mencari seseorang. Pria itu bilang bisa, bertanya nama, dan Shizuya bilang, Hayan Hitomi. Penjaga itu langsung lari, berteriak dia bisa mencari siapa saja kecuali wanita itu. Sang protagonis menyuruhnya menunggu, tapi Ayakawa, yang berdiri dekat situ, ingin tahu kenapa dia tertarik pada Hayan Hitomi. Dia jelaskan bahwa dia teman dari game, dan dia penasaran keadaannya. Ayakawa lalu bertanya apa dia Kamihata Shizuya. Dia tak pernah membayangkan dia benar-benar datang jauh-jauh mencari orang itu. Dia memberinya kartu dan menyuruhnya pergi ke lantai 33. Dia ada di sana. Dia bertanya apa terjadi sesuatu, dan Ayakawa bilang temui saja. Dia akan tahu semuanya. Dalam perjalanan, dia tahu ini terlalu mencurigakan. Lebih baik hati-hati karena bisa jadi jebakan. Dia ingat Hitomi adalah orang yang kepribadiannya paling berbeda di dunia nyata dibanding di game. Dia mengetuk pintu dan bertanya apa dia ada di sana. Pintu terbuka, dan di sana dia, dalam keadaan utuh. Kekurangannya, dia duduk di kursi roda. Di game, dia bisa terbang, tapi di sini itu tidak ada. Agak malu, dia menyuruhnya masuk dan menawarkan minuman. Dia bertanya tentang ayahnya, dan Hitomi bilang ayahnya di Janusa. Sang protagonis menyadari seperti biasa kalau ini topik yang tidak dia sukai. Dia bilang tak apa-apa, dia sudah pernah cerita ini. Rupanya, waktu kecil dia lebih suka tomboy daripada feminin. Dia ingin ikut bela diri, olahraga, dan lainnya. Ibunya tak suka, mencoba memakaikan gaun dan memberinya boneka. Tapi ayahnya diam-diam membawanya berlatih tinju sampai dia lumpuh. Serius, tinju macam apa itu? Tinju yang cuma diam dan dipukul di tengkuk. Apa itu? Jujur, kupikir ibunya mungkin benar. Akhirnya, mereka bertengkar dalam keluarga dan tak pernah bisa berdamai. Beberapa waktu kemudian, dia menemukan Azurlan dan mulai bangkit lagi. Ayahnya senang melihatnya kembali menikmati hidup. Jadi dia membeli saham di Ritsan karena mereka terlibat dengan game itu. Dan di game bahkan tanpa kaki, dia tetap bisa berjalan. Dia berpikir teknologi itu mungkin bisa diwujudkan di dunia nyata. Intinya, dia masuk ke ruangan itu, dan dihantam trauma emosional. Shizuya tampaknya menyadari cerita ini terungkap persis seperti di game selama arc Menara Melankolis. Yang mengejutkan baginya adalah, jika Ayakawa adalah kepala perusahaan, maka dia pasti bos terakhir tempat ini. Yang aneh, perusahaan ini sudah lengkap dengan dinding, jebakan, dan segalanya. Itu hanya mungkin jika mereka sudah bersiap lebih dari setahun. Itulah yang ingin diketahui semua orang yang membaca cerita kacau ini. Bagaimana orang-orang ini bisa mempersiapkan begitu banyak? Bab berikutnya mulai membahas dungeon di Azure Land. Dungeon level epic bernama Menara Melankolis. Iblis guntur di sana dulunya pedagang yang pergi ke tempat itu untuk mencari uang. Dia menyusup ke kaum bangsawan menggunakan taktik mematikan. Tak ada pria yang bisa menahan kekuatannya, dan karena itu, bisnisnya makin besar. Dia akan mencari suami, menghasilkan lebih banyak uang, meninggalkannya, dan lanjut ke yang berikutnya.
tapi fokusnya pada bisnis membuatnya mengabaikan keluarganya. Dan, jelas, karena terlibat dengan banyak pria, dia juga punya anak. Sayangnya, putrinya terkena penyakit mematikan dan dia harus menyewa penyihir untuk membantunya. Tapi penyihir itu sebenarnya iblis, yang berhasil dan memberinya semua dukungan untuk memakai sihirnya. Namun, pada akhirnya, itu menjadi portal yang mendatangkan banyak iblis, dan tempat itu hancur. Mengetahui semua ini, Shizuya mencoba mencari tahu kelompok pedagang mana di dunia mereka yang cocok dengan latar belakang ini. Mengingat kelompok ayahnya salah satu yang terlibat, mungkin mereka dalam bahaya. Saat itu juga, cahaya aneh memenuhi seluruh ruangan. Alarm berbunyi karena gerombolan Shadow mendobrak pintu masuk, dan pintunya baru saja hancur. Tak lama, dia bilang makhluk-makhluk itu datang. Mereka harus kabur. Sementara itu, di ruangan lain, William bicara dengan pria itu, bilang dia sudah bawa sirkuit sesuai janji. Tapi pria itu jawab dia tak akan serahkan semua data Azure hanya untuk satu sirkuit. Pria yang berdiri di depannya itu adalah ayah Hitomi. William bilang kalau sirkuit ini ditransplantasikan ke tubuhnya dan berhasil. Itu satu-satunya cara kakinya bisa berfungsi lagi. Ayah Hitomi balas William harusnya tahu Ritsan adalah segalanya yang dia bangun selama 20 tahun. Dan kini karyawannya diserang Shadow. Saat Meiji muncul, William bersikeras dia tak terlibat. Tapi ayah Hitomi menjawab perusahaan itu tak ada gunanya tanpa karyawan. Lalu, apa yang akan dia bantu? Malah, dia cuma berdiri mengeluh pada William. William bangkit, bilang ini kesempatan terakhirnya menjual Ritsan, dan menganggapnya peringatan. Ayah Hitomi menjawab perusahaan itu akan kehilangan semua nilainya. Jadi, kenapa William masih sangat tertarik? William cuma berbalik dan bilang ini peringatan terakhir. Kalau dia tak jual perusahaan itu, semua orang di sana akan menghilang. Tapi saat dia meraih pulpen, langit-langit terbuka, tangan robot muncul dan menangkapnya. William tanya apa yang dia lakukan, dan pria itu memperingatkan dia tak pernah membuat kesepakatan yang tak menguntungkannya. Dia menekan tombol, jatuh menembus lantai, dan mengucapkan selamat jalan pada William. William mulai berteriak minta tolong, dan saat itu, seseorang mendobrak pintu dan menghancurkan tangan robot itu. Aku kira William bakal jadi penjahat besar, ternyata dia cuma orang bodoh ber-IQ 16. Semua orang dalam kekacauan ini bodoh. Dia memerintahkan mereka untuk menemukan bajingan itu, sang ayah, bagaimanapun caranya. Sementara itu, di lantai lain, personel tentara berbaris di depan lift. Begitu pintu terbuka, seekor Shadow menerkam kepala prajurit pertama. Tapi kemudian anak panah melesat, membuat makhluk itu terpental. Sang protagonis menyuruh semua orang mengikutinya. Mereka akan keluar dari sini. Para prajurit, bagaimanapun, ingin tahu di mana sisa kelompok mereka. Sang protagonis memanggil William dan yang lain, meminta bantuan mengevakuasi orang. Tapi si pirang menjawab negosiasi dibatalkan, dan mereka tak perlu menyelamatkan siapapun di sana. Lagi, dia menyuruh anak itu fokus pada keselamatannya sendiri, dan bertemu tim di garasi. Karena lewat walkie-talkie, semua orang mendengarnya, lalu mulai berteriak, bilang bos bajingan itu tak hanya meninggalkan mereka, tapi juga putrinya sendiri. Sial, mereka bersumpah jika bos sudah meninggalkan mereka, dia akan membayar harganya. Orang-orang ini sebenarnya bisa saja membuat rencana lain, karena sekarang protagonis dan William harus menghadapi mereka. Sementara itu, bos mendekati Ayakawa dari belakang dan bertanya bagaimana perkembangan sirkuitnya. Dia mengungkapkan bahwa kecurigaannya benar. Kelompok yang sama itu sebenarnya tak ingin membeli mereka. Itu cuma gertakan untuk mencuri semua data mereka. Dan, jelas, rencana mereka adalah memperkuat sirkuit yang sudah ada untuk bisa melawan Shadow. Sistem sirkuit dan cara game terhubung dengan orang tampaknya bekerja sangat mirip dengan di Azure Land. Rencananya adalah membawa sifat karakter dalam game ke kenyataan dan menyinkronkannya dengan sirkuit di dunia nyata. Ayah Hitomi berpikir itu mustahil, tapi dia bilang rupanya orang-orang dari kelompok itu percaya bisa melakukannya jika punya cukup data, dan itulah mengapa mereka menginginkan perusahaan ini. Dia merasa lega, jika bajingan-bajingan itu berhasil, mereka pasti sudah menguasai dunia. Ayakawa menjawab sekarang mereka dalam posisi sempurna. Mereka punya sirkuit, dan mereka punya data pemain. Ayah Hitomi berdiri di sana sambil tersenyum, pasti akan dikhianati wanita ini saat dia mengambil koper dari tangannya dan bilang akan melihat sirkuitnya. Dia menyuruhnya tunggu sebentar, tapi saat itu, dia ditahan. Dia bertanya pada Ayakawa apa yang dia lakukan, dan dia menjawab setelah semua masalah yang dia lalui, tak mungkin putrinya yang tak kompeten itu yang akan diuntungkan. Sementara itu, di lantai bawah, Shadow level rendah mencoba maju, tapi pria itu menembak semuanya dengan pistolnya. Dia memperingatkan lift berbahaya, dan menyuruh semua orang lari menuju tangga. Melihat ini, William memberitahu Hitomi bahwa dia sudah melakukan bagiannya. Sekarang giliran dia. Semua orang harus dibawa ke ruangan rahasia. Dia juga pasti penasaran apa yang ada di tempat itu, sampai ayahnya meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, di ruangan yang pasti rahasia, ayah Hitomi menyuruh Ayakawa berhenti, tapi dia cuma membalas dia bukan lagi bawahannya. Sistem mengumumkan sesuatu sedang diinstal, dan dia tersenyum, bilang dia akan menjadi pemain. Tapi kemudian muncul pesan tak ada informasi ditemukan. Dia tak mengerti mengapa sampai ayahnya dengan sombong memberitahu bahwa dia sudah mengekstrak data sebelum menyerahkannya. Saat itu, Ayakawa menyadari bajingan itu sudah curiga padanya dari awal. Dia bilang padanya sepertinya dia benar mencurigainya karena dia mengkhianatinya. Dia hendak mengeluarkan senjatanya, tapi dia lebih dulu mengeluarkan dan melepaskan serangkaian tembakan padanya. Tentu saja, suara itu menarik perhatian para Shadow di luar. Dia menyuruh Ayakawa berhenti gila, memperingatkan bahwa dengan begini, mereka berdua akan mati. Dia juga menarik pistolnya. Tapi saat itu, dinding di belakangnya meledak. Seorang pemanah, yang mendobraknya, menembakkan anak panah kedua, yang menembus tubuhnya. Dia langsung ambruk,
Ayah Hitomi mengeluarkan senjatanya dan menembak, tapi tak berefek pada armor mereka. Dia berteriak pada makhluk-makhluk itu untuk tidak mendekat padahal mereka tak akan mendengarkan. Setidaknya sesuatu tampak mengincar mereka. Dia bertanya apa yang mereka lakukan, dan salah satu pemanah menembakkan anak panah ke langit-langit melewati tepat di belakang protagonis dan timnya. Dalam ingatannya, dia berbalik dan melihat monster besar membelakangi mereka, bergerak untuk membunuh ayah Hitomi. Pria malang itu menembakkan peluru yang tak berefek, tapi saat itu protagonis turun dari atas. Sementara pria itu menangis putus asa, mengira ini akhirnya. Dia beruntung Shizuya, alih-alih mengarah ke leher, menyerang pedang untuk mengalihkan serangan, menyelamatkannya. Makhluk-makhluk ini adalah monster elit antara level 20 dan 30. Meiji mengarahkan Shizuya, yang menyerbu masuk, bilang dia akan mengalihkan perhatian pemanah sementara yang lain melindungi pria itu. Meiji menggunakan beberapa kemampuan rantai untuk membantu sementara Shizuya berada di antara dua musuh. Satria itu lumpuh dalam rantai, dan Shizuya menebas yang tampaknya adalah pemanah. Tapi kemudian Meiji diserang. Dia sigap memasang penghalang. Protagonis melompat, mengaktifkan tebasan singa, berputar ke belakang Satria, lalu menyerang dan menjatuhkannya seketika. Meiji menghela napas lega, bilang dibanding di game, ini harusnya mudah. Saat itu, seseorang memanggil Janusa, ayah Hitomi. William bilang, Janusa ternyata sudah merencanakan ini sejak awal. Janusa tampak sangat senang semua baik-baik saja. Dia buru-buru ke putrinya, bilang dia sudah dapat info agar Hitomi bisa berjalan lagi. Sekarang semuanya masuk akal. Di game ada wanita ingin sembuhkan putrinya. Di sini ayah sakit yang coba sembuhkan putrinya. Entah kenapa, aku baru sekarang menyadari hubungannya. Kalian mungkin bertanya kenapa mereka tak ambil sirkuitnya, tapi William bilang tidak apa-apa. Nanti ada kesempatan lagi. Namun, Hitomi bilang tidak apa-apa. Orang lain saja yang pakai. Ayahnya memohon agar dia tak berkata begitu. Dia melakukan semua ini untuknya. Tapi dia menangis, bilang itu tak akan membantunya karena ibunya sudah tiada. Hitomi, pakai saja ini. Dapatkan kekuatan peri dan bantu protagonis demi Tuhan. Karena di tengah drama ini, ada pesan masuk bahwa semakin banyak bayangan menyerang gedung. William, putus asa, menyuruh tim untuk bertahan. Dia bilang mereka sedang dalam perjalanan. Lalu dia berbalik, bilang mereka akan bicara nanti. Namun, Janusa menyuruh mereka menunggu. Dia tahu jalan pintas ke garasi. Di bawah, mobil-mobil hancur berkeping-keping sementara personel tentara lari menyelamatkan diri. Yang bertahan hanya kelompok yang dibawa William. Dan kemudian, bola api sempurna menghantam salah satu bayangan. Protagonis minta maaf terlambat sementara William cek peta dan bilang jalan keluar itu tak bisa dipakai lagi. Dia menyuruh Migi dan yang lain untuk mengulur waktu. Mereka hanya menjawab, siap. Tapi kemudian prajurit lain berlari melaporkan bahwa pintu keluar B juga sudah ditutup. Sesaat kemudian, panah melesat dan menembusnya. Sekelompok musuh menyerbu garasi, dan yang terburuk William tampak sendirian di sana. Dia tak tahu kenapa, tapi protagonis tahu itu, karena panah yang ditembakkan pemanah ke atas. Itu adalah sinyal untuk memancing sekutu mereka masuk. Pada akhirnya, mereka mengincar data yang ada pada Janusa. Bab selanjutnya, William bertanya pada personel tentara di mana bala bantuan yang mereka butuhkan. Perwira yang lebih tua menjawab bahwa mereka juga harus meminimalkan korban. Dia tidak bisa berharap bersekongkol di belakang mereka, dan tetap mendapat dukungan militer penuh. Tentara bukanlah pasukan penyerang pribadinya. William, jelas terguncang, menyadari bahwa pada akhirnya mereka juga dikhianati oleh tentara. Jenderal memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Ada bayangan tak terhitung berkumpul di area itu. Dalam kurang dari 2 jam, tempat itu akan dikuasai. Teman tua William bertanya mengapa mereka ingin meninggalkan semua orang di sini, tapi jenderal hanya bilang dia meminimalkan korban. Prajurit hidup lebih baik dari yang mati, jadi mereka harus segera memulai evakuasi. Jelas, William tahu itu hanya alasan, apalagi akan sulit bagi mereka semua untuk keluar hidup-hidup. Namun, tanpa pilihan lebih baik, dia menyuruh kelompok itu melindunginya dan mulai membersihkan jalan menuju pintu keluar B. Itu adalah jalan yang harus dilewati semua orang untuk melarikan diri. Semua setuju, dan Hashida melancarkan serangan api untuk mencoba membuka jalan. Bilang dia akan mengatasi musuh-musuh itu sendiri. 2 bayangan maju, tapi ekspresi mereka langsung berubah. Untungnya, Meiji masih punya penghalang opnya. Seperti biasa, dia menarik kerah Hashida, menyuruhnya berhenti bodoh dan merusak formasi. Protagonis memanggil badai petir dan mengaktifkan bendera keberanian. Semua mendapat lebih banyak HP, pertahanan, dan kecepatan gerak 20% lebih. Dengan itu, ninja kecil cantik itu menebas musuh dan si pria gimbal, yang namanya aku masih tak tahu, melancarkan pukulan telak. Tebasan di sana-sini, dan sepertinya mereka berhasil maju. Tentara terkesan, dan Janusa memuji Hitomi karena punya teman-teman sekuat itu di game. Dia bersumpah jika mereka selamat, dia akan melakukan yang terbaik untuk melupakan segalanya dan mendukung Hitomi. Namun, Hitomi tidak terlihat terlalu bersemangat. Nak, ayo lakukan transplantasi dulu. Mulai berjalanlah, baru nanti kau bisa memberontak. Melihat seluruh keributan itu, William dan Otto berkomentar bahwa koordinasi kelompok ini sempurna. Bahkan sedikit menakutkan. William tahu akan sulit mengendalikan Shizuya karena pria di sebelahnya bilang mereka harus sangat berhati-hati. Mereka tidak mengerti cara kerja sirkuit anak itu. Dan mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Di tengah percakapan ini, beberapa helikopter mendekati gedung. Seseorang memberi perintah untuk memusnahkan semua musuh. Ada senapan mesin, rudal, ledakan merobek tanah sementara bayangan mencoba melarikan diri. Tapi, tentu saja, panah sekuat meriam menembus helikopter, menjatuhkannya. Pasukan darat lainnya, bagaimanapun, masih berdatangan. Siapa yang memerintahkan semua ini?
Kurasa itu si tentara yang secara teori mengkhianati mereka, tapi mungkin dia sebenarnya memberi mereka kesempatan kabur. Oh benar, dia yang memerintahkan evakuasi dan meninggalkan semua orang di kota. William bilang mereka punya 5 menit untuk menghabisi bayangan ini, dan keluar dari sana. Protagonis beraksi, panah ke dada satu, pukulan ke yang lain, dan mereka sudah dekat pintu keluar B. Akhirnya, tidak ada bayangan di depan mereka. Terlalu cepat bicara. Tiba-tiba, seorang penyihir berjubah hijau muncul, jelas bukan monster biasa. Shizuya merasa aneh banget ada penyihir turun ke daratan. Makhluk itu langsung mengangkat tongkatnya, lalu hujan bola api berjatuhan. Seluruh area parkir meledak-ledak. Dia memperingatkan semua orang agar hati-hati. Monster itu berusaha membakar semuanya. Dia menerobos serangan itu dan menembak musuh. Tapi dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Tentu saja, di tempat parkir penuh mobil meledak dan bola api, bensin tumpah kemana-mana. Musuh menembakkan panah tepat ke arahnya. Tanpa pilihan lain, sang protagonis mengaktifkan Lion Slash dan menerjang serangan itu, seolah membelahnya. Gedung itu mulai runtuh. Ayahnya menggendong putrinya. Semua orang berlari kencang. Asap mengepul kemana-mana. Dan mereka akhirnya berhasil keluar. Prajurit tentara menyuruhnya bergerak cepat. Banyak orang meninggal di perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu, kendaraan mulai meninggalkan kota. Janusa menoleh dan melihat perusahaan yang dia bangun 20 tahun runtuh. Para Shadow benar-benar telah menyerbu dan menguasai kota. William bilang jangan khawatir. Selama grup Sam masih berdiri, mereka bisa membangun kembali semuanya. Ayahnya mengerti yang mereka inginkan hanyalah data itu. Tapi tidak ada waktu untuk diskusi. Sebuah bola api menghantam mobil. Itu terlalu mudah. Jelas, serangan lain akan datang. Salah. Satu makhluk jatuh dari langit. Dan yang ini pasti lebih kuat. Sang protagonis keluar dari mobil yang terbalik, linglung, dan melihat Ancient Shadow mendekat. Hal yang paling ia takutkan telah tiba. Para prajurit menembak, tapi itu seperti angin yang mengenai makhluk itu. Sama sekali tidak berguna. Sang protagonis ragu, mencoba melihat apa yang akan dilakukan monster itu. Ia menghunus pedangnya dan melancarkan tebasan yang langsung membunuh 4 atau 5 orang. Dia bilang tentara jangan ikut campur. Kelompok itu yang akan mengurusnya. Dan William sama sekali tidak melakukan apa-apa. Kupikir orang ini akan jadi pemimpin kuat yang ikut bertarung, tapi ternyata dia cuma memberi perintah. Dia bilang kepada kelompok itu, saatnya membuktikan diri sudah tiba. Meiji bilang baik, mulai mengangkat perisai mananya, tapi serangan itu langsung menghancurkan sihirnya. Sementara itu, Hashuda menerjang masuk untuk mencoba salah satu serangan solonya. Bos bisa dengan mudah membelahnya. Sebuah pertolongan yang tidak akan kami tolak. Tapi sayangnya, ia hanya menghantamkan pedangnya ke tanah, membatalkan bola api, dan membuatnya terpental. Kelompok itu ingin menerjang dengan gegabah, tapi pemuda kita menyuruh mereka menunggu. Menerjang tanpa berpikir tidak akan berhasil. Mereka bertanya harus bagaimana, dan dia menyuruh mereka menahan bos sampai semua orang dievakuasi. Mereka setuju, dan dia maju, menembakkan beberapa tembakan mana cepat. Musuh menangkis dengan pedangnya, dan saat itu, seorang ninja kecil menyerang dari satu sisi. Dari sisi lain datang petarung berambut gimbal dengan pukulan, dan dari atas, pengguna pedang besar. Tapi bos membalas dengan tebasan pedang menyapu, mengirimkan satu serangan ke masing-masing dari mereka. Sementara mereka menahan bos, tentara mundur bersama Hitomi. Ayahnya tersenyum terlalu lebar, dan sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana dia masih hidup. Dia punya wajah yang persis seperti mau mati. Ancient Shadow itu sepertinya mengincar mereka. Ayahnya menyadari tatapan itu, dan saat itu juga, Shadow menerjang ke arah mereka. Semua orang panik, dan protagonis muncul di belakangnya, mengaktifkan Lion Slash, memaksa bos berhenti dan bertahan. Monster itu memperpanjang pedangnya, menjadikan protagonis sebagai target utamanya. Mereka saling tatap, seperti duel koboi lama. Dan apa ini? Ancient Shadow, level 99? Sial, pemuda kita sadar ini konyol. Dia melawannya habis-habisan dengan kekuatan penuh. Dia tidak akan bertahan semenit pun. Mungkin rencana terbaik adalah mengalihkan perhatiannya dan mengulur waktu untuk yang lain. Dia mengaktifkan sebuah kemampuan di tangannya, mengangkat bongkahan batu, dan melemparkannya ke bos. Monster itu dengan mudah membelahnya, dan di tengah ledakan, pemuda kita sudah kabur. Bos menyadari dan mengirim lebih banyak tebasan ke arahnya. Dia sudah di dalam gedung, tapi serangan itu tetap menembus bersih. Gedung mulai runtuh, sementara ninja paha tebal itu ingin menerjang masuk membantunya. Meiji, bagaimanapun, menyuruhnya untuk percaya padanya. Hashida, di sisi lain, yakin jika orang itu saja tidak punya peluang, semua orang di sini akan mati. Meiji menyuruh mereka memanfaatkan kesempatan untuk mundur. Shizuya mengulur waktu untuk mereka, tapi mereka tidak mau. Sebagai bagian dari tentara, mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan rekan-rekan mereka. Astaga, kupikir Meiji percaya pada pemuda kita, tapi dia malah berpikir, sayang sekali, dia kira anak itu akan memainkan peran yang jauh lebih penting dalam cerita ini. Jujur, kupikir dia adalah teman yang setia, tapi tidak. Dia malah meninggalkan pemuda kita di sana, dan pergi bicara dengan bos. Sementara itu, tentu saja, Hitomi ingin tahu di mana Shizuya. Kepadanya, dia menjawab bahwa Shizuya sedang menghadapi Ancient Shadow, dan mungkin tidak akan kembali. Janusa bilang di dunia seperti ini, kematian itu biasa. Tapi Hitomi bilang tidak mungkin. Mereka tidak bisa meninggalkan Shizuya begitu saja, dan dia bukan tipe yang mudah mati. Setidaknya ada yang percaya pada pemuda kita. William setuju, bukan karena dia pikir anak itu hebat, tapi karena mereka dikepung. Lebih baik menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Meiji tanya, di mana pasukan mereka? Apa mereka ditinggalkan? Salah satu prajurit mengelak, bilang bala bantuan sedang dalam perjalanan. Tapi Janusa bilang, sepertinya semuanya akan berakhir di sini. Saat itu, William bilang solusinya adalah Janusa serahkan kekuatannya. Maksudnya, pasang semua informasi sirkuit, untuk maksimalkan kekuatan semua orang.
mengingat itu satu-satunya harapan, tidak mungkin dia menolak. Tapi semua orang menoleh kepadanya, menyuruh Janusa berhenti mikir untung pribadi. Setelah ragu sejenak, dia berteriak, baiklah, dia akan serahkan semua data. William berterima kasih, bilang akhirnya umat manusia punya kesempatan. Sekarang mereka hanya butuh pilar manusia. Janusa memintanya menjelaskan, dan William bilang itu jelas. Mereka tidak tahu efek data itu akan bagaimana, dan itu sangat berisiko. Dalam uji coba sejauh ini, tak terhitung orang yang mati karena sirkuit. Itu sebabnya mereka butuh satu orang jadi subjek. Dia ingin tahu siapa yang mau mengambil risiko. Ya Tuhan, Hashita bilang, dia akan melakukannya. Di dunia sempurna, dia akan gila dan mati. Di dunia tak sempurna, yang selalu terjadi, dia akan selamat, makin kuat, dan makin menyebalkan. Anehnya, semua orang tampak tertarik. Pria rambut gimbal bilang itu sangat keren. Jika ada yang berkorban, dia juga mau. Ninja paha tebal, yang ngomong-ngomong, sebelumnya tidak pakai celana hitam itu. Senimannya di nerf. Siapa yang melakukan ini? Dia juga ikut bergabung. Sekarang semua orang bersaing. Yuan siap menyelesaikannya dengan suit batu gunting kertas. Tapi Meiji menyuruh mereka diam. Bilang dia kapten, jadi dia yang akan melakukannya. Hashira, tentu saja, mencengkeram kerahnya, bilang dialah yang harus pergi. Tapi setelah semua tarik ulur ini, hal yang jelas terjadi, Hitomi mengajukan diri. Argumennya sederhana. Dia di kursi roda, jadi kalau berhasil, mereka dapat orang yang sangat membantu. Kalau tidak, mereka kehilangan seseorang yang, menurutnya, toh tidak terlalu berguna saat ini. Adegan beralih ke bos yang mengamati medan, memanjat, dan melancarkan serangan pedang lagi ke tanah. Di tengah puing-puing dan di bawah cahaya bulan, dia melihat ke bawah dan berteriak. Rupanya, dia mencari protagonis kita yang menyelinap ke bawah tanah. Di tengah kekacauan, Janusa bilang tidak mungkin dia akan mempertaruhkan putrinya, tapi dia membalas bahwa tubuhnya akhirnya akan berguna. Tidak ada orang di sini yang akan jadi pilar manusia lebih baik darinya. Para prajurit ragu, tidak mau membebankan tanggung jawab itu padanya. Lalu seseorang bilang ini salah. Itu protagonis yang muncul dalam keadaan hancur total. William merayakan bahwa dia hidup sementara Meiji menjadi emosional. Kenapa begitu? Kau meninggalkannya. Kau penyembuh yang memasang penghalang dan tidak melakukan apa-apa. Shizuya bilang hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan semua orang di sini. Dan saat itu, dia menunjuk dan bilang itu Janusa sendiri. Dia seharusnya sudah sadar bahwa para bayangan melihatnya sebagai target utama. Pria itu bilang apa yang dikatakannya tidak masuk akal, tapi para prajurit setuju, bilang sejak mereka dekat dengannya, monster tak henti-hentinya datang. Protagonis menyuruh semua orang diam. William lalu bertanya kenapa harus Janusa. Shizuya menyuruh mereka ingat bahwa dunia sudah identik dengan game Azura. Dalam game itu, tujuan akhir pemain adalah membunuh bos menara. Saat itulah William mengerti. Bos perusahaan ini adalah Janusa, dan itu sebabnya dia jadi target. Anehnya, Janusa bukan bagian dari pemerintah. Dia tidak kuat, dia tidak kaya. Pada dasarnya, dia tidak istimewa. Jadi kenapa dia? Protagonis bilang, karena itu jelas. Karena pria ini membawa informasi yang paling dibutuhkan para monster. Dan mengikuti logika game, jika dia mendapatkan data, dia akan jadi dewa petir di wilayah itu. Janusa terperangah tidak percaya, bilang itu tidak mungkin. Tapi tiba-tiba, dia tertawa gila, bilang ini pasti yang mereka sebut karma. William menyuruhnya tenang. Masa depan seluruh kota Haju kini ada di pundaknya. Janusa mulai berdiri dan bilang, baiklah, dia akan bertanggung jawab karena kota ini jadi begini gara-gara dia. Dia lalu menceritakan tentang seorang pria yang mendekatinya setahun lalu menawarkan untuk membeli Azura Land. Dia pikir itu mencurigakan, tapi jumlah uangnya sangat besar. Terlalu banyak untuk ditolak. Protagonis bertanya apakah dia menjual informasi tentang game itu. Janusa bilang ya, karena uangnya terlalu banyak untuk ditolak. Setidaknya dia tidak sepenuhnya bodoh. Dia menyimpan informasi paling penting hanya untuk dirinya sendiri. Meiji bertanya seperti apa rupa orang itu. Janusa menjelaskan bahwa pria itu menyamar, jadi dia tidak pernah melihat wajahnya. Dan sejujurnya, aku punya firasat itu William sendiri yang menyamar. Aku tidak tahu, aku cuma merasakannya. Mijiwa bilang ini semua mungkin karena data, meski menurutku kurang masuk akal. Tapi Janusa bilang serahkan saja padanya. Dia akan jadi pilar manusia teratas. Lalu dia bilang ke Otomi tidak akan kembali. Semoga dia baik-baik saja, lalu pergi. Dia minta maaf, bilang dia hanya ingin Hitomi hidup normal. Akhirnya, seorang gadis menangisi ayahnya. William lalu bilang sudah waktunya untuk mulai. Semua berkumpul di depan batu. Janusa pasang alat di lengannya. Cangkok sirkuit dimulai. Data terpasang, dan setelah itu, selesai. Semua hening, tiba-tiba matanya biru saat petir menyambar dari langit. Protagonis memanggilnya, tapi dia sudah mengamuk. Ciptakan bola energi raksasa. Semua sudah 5 blok jauhnya. Lalu kita kembali melihat apa yang terjadi. Mereka membiarkannya meledak dan kembali untuk melihat. Melihat bola energi besar itu, Natomi memanggil ayahnya. Protagonis bersemangat. Berhasil total. Dan pria itu jadi dewa petir. William memujinya. Bilang pria itu sudah mengukir namanya dalam sejarah. Tapi dari jauh, seseorang sedang mengawasi. Salah satu bayangan tak kenal lelah itu bergerak lagi, bukan hanya mengikuti. Sudah menyerbu, hancurkan segalanya di jalannya. Bersamaan, William memanggil Janusa yang keluar. Dan sial, dia beneran jadi bos terakhir, tapi sekarang lebih mirip musuh. Teman-teman William mulai mengejek. Bilang dia mungkin terlihat kuat. Tapi saking bodohnya, dan tanpa pengalaman tempur, dia tidak berguna. Tapi lalu pria itu sendiri menyuruh semua diam dan bilang Hitomi untuk datang padanya. Dia memanggil ayahnya, tapi dia sudah pergi. Begitu saja, William menyuruh semua siap dan hati-hati serangan kejutan, serta minta protagonis jangan biarkan Hitomi kabur. Saat itu juga, bayangan mendekat dan dihantam pukulan palu.
Dia bertahan, listrik bertebaran, Janusa di langit seperti Thor. Keduanya berhadapan dan yang tidak tahu apa-apa bertanya apakah mereka punya kesempatan. Shizuya bilang, tentu saja, mereka punya bos di pihak mereka. Ya, mungkin kau harus bantu bos daripada membiarkannya dihajar monster ini, hanya untuk kau nanti ikut campur seperti Jinwoo. Serangan petir besar keluar, tapi monster itu membalasnya dan mengirimnya kembali. Jin Yuza menghindar, tapi monster itu menyerap energinya. Seperti yang diharapkan dari bayangan seperti ini. Dia menyerbu ke depan dan menghantam dadanya. Jujur, rasanya protagonis cuma ingin mengumpulkan aura itu. William berkomentar betapa anehnya ini. Kenapa bosnya dihajar? Shizuya menjelaskan karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Lalu kenapa kau pikir dia menyerbu masuk, dasar bodoh? Sekarang mereka berhadapan. Dan monster itu siap menghabisinya. Pedang terangkat, Hitomi teriak tidak. Teringat ayahnya bawa kue, panggil ibunya, meski ibunya sudah pergi. Entah dari mana, dia menangis di bawah pedang terangkat, minta maaf pada putrinya, dan petir besar meledak dari tubuhnya. Bayangan itu terhuyung mundur. Dan Januza berdiri tegak lagi. Wow, Sophie cuma drama saja, pukulan palu lagi. Kali ini, bayangan itu mengangkat perisainya, tapi langsung hancur. Monster itu terlempar, Janusa melompat untuk menghabisinya, menyebabkan ledakan besar dan as soon as possible membumbung ke udara. Protagonis bertanya-tanya perkelahian sengit macam apa yang terjadi di sini. Bab selanjutnya dimulai dengan seorang prajurit bilang krisis di Kaiju sudah berakhir. Mereka menang. Apa orang itu mati? Tapi seperti biasa, musuh sudah berubah. William mau merayakan, tapi prajurit bilang mereka boleh pergi kalau serahkan semua yang mereka dapat, termasuk orang yang diberdayakan dan teknologi yang didapat. Jika tidak menyerahkannya, mereka tidak akan meninggalkan kota. William bilang mereka tidak perlu menempuh jalan itu. Mereka masih bisa jadi mitra. Lagi pula, kalau pria itu ingin dia membawa Janusa, itu akan sulit. Prajurit itu langsung menutup teleponnya. Seorang teman bertanya apa yang akan mereka lakukan, dan semua sepakat tidak akan menyerahkan Janusa. Lalu segerombolan helikopter tiba. Setiap kali lihat adegan seperti ini, aku berpikir, tidak mungkin manusia sebodoh ini. Tapi lalu aku teringat kenyataan dan bilang, ya, mereka bisa. Hitomi berdiri gemetar saat 3 panah besar menghantam punggung ayahnya. Shizuya langsung tahu itu panah penenang. Para prajurit mendekat, bilang untuk mengepung dan menangkapnya. Dia berteriak, bertanya apa yang mereka lakukan pada ayahnya yang baru saja menyelamatkan Kaiju, tapi mereka cuma jawab ikut perintah. Protagonis memperingatkan akan lebih baik jika mereka mundur, karena Janusa bukan orang yang bisa mereka tangani. Tapi seperti setiap karakter klise, mereka ingin mati dan langsung menyerbu. Tentu saja, Janusa mengaktifkan petirnya, melirik mereka, dan protagonis bilang padanya untuk tetap di belakang, tapi sudah terlambat. Petir menghujani helikopter. Prajurit malang menembakkan senapan mereka, tapi sia-sia. Mereka bahkan mengeluarkan meriam, meluncurkan roket bazooka tepat padanya, dan meledak di dadanya. Namun, tentu saja, dia sama sekali tidak terluka. Dan ini dia, Chad Gyanoza, menatap seluruh pasukan. Dan jelas mereka cuma sekumpulan idiot karena hanya membuang sisa kebenaran yang dimiliki umat manusia. Putrinya ingin tahu kenapa ini terjadi. Ayahnya melindungi kota, tapi William menjelaskan bahwa bagi militer, entitas yang tidak bisa mereka kendalikan, sangat berbahaya untuk dibiarkan hidup. Lalu teman William bilang mereka punya masalah. Monitor sirkuit menunjukkan beberapa sinyal merah, artinya Januza mulai kehilangan kendali. Itu sudah jadi kemungkinan, dan sekarang militer menyerangnya serta memaksanya memakai lebih banyak kekuatan. Itu hanya memperburuk keadaan. William bilang, cuma ada 2 kemungkinan. Entah energinya akan bertambah sampai meledak, atau dia akan gila sepenuhnya. Lalu dia memperingatkan jenderal, jika tidak ingin kehancuran total, sebaiknya perintahkan mundur. Tapi bajingan itu malah menjawab kalau mereka tidak akan kalah dari monster kecil yang mereka ciptakan ini. Teman William di sana bilang, "Hei, Jenderal I-16, kau bodoh. Kita sudah kehilangan banyak orang." Tapi si brengsek itu membanting meja dan menyuruhnya diam. Kalau kita tidak bisa mengalahkan monster itu, semua orang akan mengira grup Sam yang membunuh para bayangan, lalu militer akan kehilangan semua moralnya. Dengan kata lain, mereka cuma mencoba menyembunyikan kebenaran dengan menembakkan 500 bazooka ke Januza, yang berdiri dengan listrik berderak di tubuhnya. Sementara Hitomi bertanya pada protagonis apa yang terjadi, dia sadar Januza sedang mengalami transformasi lain. Lalu laser menghantam kepalanya. Mengenai tombol suka di video ini yang membantu Mamoru membuat konten lebih menarik untuk penontonnya, aktifkan belnya, dan sampai jumpa.